Udah kelihatan belum layarnya? Cuman Kak, Oke. Ya udah kita mulai aja. Mungkin kalau bisa aku gas agak cepat. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada suatu hal yang kurang jelas, atau mungkin aku ngomongnya patah-patah, eh, boleh langsung dipotong aja ya. Santai aja. Oke, asistensi progres 2. Kali ini kita akan membahas banyak agenda kira-kira, tapi sebenarnya yang ini semua itu adalah analisis seismik lah ya, analisis atau pengecekan struktur dalam ketahanan gempanya. Oke, terus, nah tapi sebelum masuk ke sana, aku ada beberapa catatan tambahan terkait ya hal-hal pemodelan lah dan lain-lainnya. Mari kita lihat catatan tambahannya apa aja. Nah, catatan tambahannya terkait ada pemodelan lantainya, kemudian pemilihan sistem struktur, dinding geser, prelim penampang, property modifier, load pattern, dan live load yang direduksi. Lalu, ya ini masing-masing akan aku jelasin. Nah, yang kedua paling bawah ini aku jelasin sekarang aja. Jadi, kalian ngelakuin desain check itu boleh kapan aja ya. Kayak waktu progres kemarin, aku bilang harusnya desain check di akhir. Ya, technically true, tapi desain check itu dilakuin apa ya, bisa bisa setiap saat lah. Kapan aja kalian ganti ini, ganti itu, desain check aja buat iseng sekadar apa untuk ngecek gitu apakah efeknya itu gimana nanti kalau kalian mengubah sesuatu. Dan dari awal sebelum kalian ganti-ganti ini sebenarnya boleh juga kalian udah desain check gitu loh dari awal, karena nanti ya ujung-ujungnya harusnya apa ya, ya sebenarnya di ujung lebih 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 efektif sih. Soalnya kalau kalian desain check sekarang bisa jadi nanti setelah kalian ganti-ganti sesuatu desain checknya nggak masuk lagi. Tapi ya bolehlah sebagai gambaran. Oke, desain check kapan saja boleh. Terus oh iya ini fatal ya. Jangan sampai lupa set cases to run. Aduh ini direkam ya. Nggak apa-apa lah ya, nggak ada yang ngelaporin rekamannya kan. Eh eh Tubesku tahun lalu ya. Tubesku tahun lalu itu nggak semua load case-nya di run. Ya, jadi jadi salah. Bosku salah. Tapi nggak ada yang meriksa kan. Jadi ya kalian periksa ya masing-masing ya. Jangan sampai ada load case yang nggak di run. Ya itu caranya di mana? Lihat di ini di tabs-nya terus analyze, tab analyze di atas. Set load cases to run. Itu run semua. Jangan sampai ada yang do not run. Oke. Lalu habis itu pastikan kalau ganti dimensi di model struktur atas, maka di model struktur gabungan juga diganti, dan demikian untuk struktur bawah ya. Karena ada 3 model kan, jadi semuanya itu harus sesuai. Jangan di model basement itu dimensinya berapa, terus di model gabungan beda lagi dimensinya kan, salah itu. Ya itu memang memang nyatanya kayak gitu, iterasinya banyak berkali-kali. Jadi dijalanin aja. Oke. Udah, kita lihat dari pemodelan lantai. Jadi ada beberapa catatan. Nah, pemodelan struktur atas itu tidak perlu mengikut sertakan denah lantai dasar atau ground floor, lantai 1. Ya, tergantung kasih namanya apa ya, antara GF atau lantai 1. Intinya yang lantai paling dasar atau lantai lobbynya, di mana orang masuk gitu. Dari tanah dari luar masuk ke dalam itu di lantai lobby itu. Itu nggak perlu ya di struktur atas. Boleh, boleh, tapi nggak perlu. Atau harusnya nggak usah ya? Nggak usah lah, nggak usah. Kalau struktur atas itu nggak usah lantai lobbynya. Karena itu nanti akan dimodelkan di struktur bawahnya. Nah, begitu pula di struktur bawah, struktur yang basement, yang paling bawah atau lantai 2 itu sebenarnya ya, di konteks tubes ini sebenarnya nggak perlu. Itu perlu kalau kita mau menganalisis beban fondasi. Nanti kalau kita menganalisis beban fondasi, dan lantai B2 ini tidak dimodelkan, nah perlu berarti lantai B2-nya dimodelkan di tabs-nya, di basement-nya, supaya nanti beban-beban yang masuk ke fondasi itu ketahuan semua. Tapi kalau untuk kasus kita sekarang, dari transfer beban struktur atas ke struktur bawah, itu jangan di struktur atas ada GF-nya, jangan ada ground floor-nya, jangan ada lobby-nya. Itu dimodelkan di struktur bawah, oke? Tuh. Kemudian, oh ya tambahan lagi, waktu itu masih ada yang ngemodelin balok di dalam dinding. Dihapus ya baloknya ya, di dalam dinding. Kolom-kolomnya biarin, karena kolom-kolom di dalam dinding itu jadi elemen batas khusus biasanya. Nah, itu kalian pelajari di Benjut lah, tentang elemen batas khusus dinding geser. Oke?
Nah, kemudian ini ya, yang pemilihan struktur bawah juga harusnya ya nggak perlu lah B2 di konteks subes ini, tapi udahlah, apa namanya, gambar-gambarin aja juga nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa define dan assign diaphragm. Nah, diaphragm ini ada di ITAPS, buka define, terus diafragma. Nah, itu define aja. Nah, define-nya itu kalau nggak salah, progres kemarin dibilang rigid aja dulu ya. Nah, itu mungkin aku koreksi lah ya. Sebenarnya memang benar rigid aja dulu, tapi ujung-ujungnya kalian bakal pakai semi rigid, pasti. Karena semi rigid itu, nah ini ya, aku sambil baca aja. Sebaiknya dibedakan saja diafragma tower dan diafragma basement. Jadi kalian define dua lah. Ada diafragma tower, diafragma basement. Kasih nama itu aja. Aku kurang tahu sih bedanya gimana dan efeknya gimana. Tapi ya for safety coba dilakuin aja. Nah, semuanya tipe semi-rigid aja, karena kemungkinan besar bakal ada ketidakberaturan horizontal. Hanya boleh rigid kalau tidak ada ketidakberaturan horizontal. Lengkapnya bisa dicek di SNI 1726, pasal yang ini, 7312. Coba kalian baca sendiri lebih lengkapnya kayak gimana. Terus semua pelat ya, tanpa terkecuali, semua pelat di semua lantai harus diassign diafragma. Jadi jangan lupa ya, selain kalian define, itu diassign juga. Terus ya mungkin sebelum kita lanjut aku kasih reminder, ini aku bakal banyak ajarin konsep, dan ini penting ya konsep ketahanan gempa ini ya. Karena kalau kalian miss, ini nanti kalian nggak bisa jawab gitu kalau ditanya di sidang. Dan sidang itu kan UAS-nya ya. Jadi jangan skip lah, itu nilai UAS kalian. Dari sini sekarang belajarnya. Nggak bisa mepet-mepet. Kalau kalian nggak ngerti, ya mau ngerti dari mana kalau nggak dari sekarang. Oke, terus yang kedua terkait sistem struktur. Nah, di tubes ini digunakan SRPMK atau SRPMK plus SDSK. Kalau udah ditambah dua yang ada SDSK-nya ini, yaitu sistem dinding struktural khusus. Itu udah namanya sistem ganda. Ya, kalau kalian lihat di tabel 12 di SNI, itu dia list banyak jenis sistem struktur yang harus dipilih dari situ ya. Jadi SNI mengharuskan perencana struktur itu memilih sistem struktur penahan beban lateralnya berdasarkan tabel 12 ini. Harus dari situ. Nah, pilih sistem struktur apa, itu nanti bakal ada parameternya yang mengikuti. Jadi kalau kita pakai ini ya, lihat yang di nomor C5, rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Nah, ini SRPMK. Di situ ada beberapa parameter, yaitu R-nya 8, omega sub zero-nya 3, CD-nya 5,5. Nah, mungkin aku nggak jelasin ya, apa sih sebenarnya maksud dari ini. Harusnya ini ada jelasin di kelas. Kalau misalnya masih nggak ngerti, ya mungkin boleh tanya lah di lain waktu. Tapi aku nggak jelasin sekarang. Ini juga ada batas-batasannya terkait KDS dan tinggi lantai yang diperbolehkan. Coba kalau misalnya kalian pakai SRPMB. Nah, di bawahnya ini yang 7, SRPMB. Nah, TI ini artinya tidak diizinkan, TB itu tidak dibatasi. Artinya kalau kalian pakai KDSD, itu kalian harus, bukan pakai ya, kalau kalian dapatnya KDSD, itu kalian harus pakai SRPMK, nggak boleh pakai SRPMM dan SRPMB. Ya, karena tidak diizinkan di SNI. Itu konsepnya ya. Oke, bisa dilihat juga nih 48, artinya 48 meter gitu. Batasan sistem tinggi struktur. Jadi kalian boleh pakai rangka batang baja berhubungan khusus. Tapi gedungnya nggak boleh lebih tinggi dari 48 meter. Gitu ya. Lalu ya ada parameter masing-masing. Nah, dilihat kalau misalnya kalian pakai ganda, itu yang D, bukan yang C ya. Nih, sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus, yang SRPMK ya. Kalau yang E, yang di bawahnya lagi E, itu SRPMM. Kalau yang D ini SRPMK. Nah, terus gandanya sama apa? Sama dinding beton, geser beton bertulang khusus yang 3 ini. Makanya pakainya R-nya 7, dan omega sub zero-nya 2,5, CD-nya 5,5. Ya. Lalu, nah ini, kalau tidak pakai SW, berarti struktur atas, itu SRPMK. Ya kan kita analisis 2 tahap kan, jadi terpisah nanti analisisnya, antara struktur atas sendiri dan struktur bawah sendiri. Itu nanti yang kita akan lakukan. Jadi kita lakuin 2 kali, namanya aja 2 tahap kan. Nah, kalau memang tidak pakai SW, which I doubt bakal terjadi, harusnya ini nggak terjadi ya, nggak pakai SW, ini pasti pakai SW. Kalau nggak, ya kalian hati-hati aja, bakal dicari-cari itu di sidang nanti. Kami cari-cari sampai kelihatan salahnya. Jadi hati-hati aja. Kalau benar-benar yakin memang nggak perlu SW, ya udah pertahankan. Tapi ya, aku ragu sih. Nah, kalau nggak pakai SW, berarti struktur atas itu cuma SRPMK. Dan struktur bawah, basement, itu tetap selalu ganda. Karena
di tubes ini disuruh dinding basement kan, supaya kekakuannya 10 kali terpenuhi. Gitu. Jadi mau nggak mau struktur bawah selalu ganda, tapi struktur atas bisa aja SRPMK. Tapi ya kemungkinan bakal ganda juga sih. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, SRPMK, maka R struktur atas itu pakai 8, R struktur bawah pakai 7. Nah, yang syarat 2 tahap ini, yang ada rasio R per row bagian atas terhadap R per row bagian bawah, itu berarti ya 8/7 kan. Nah, kalau kita anggap row-nya sama gitu. Tapi 8/7 nggak sampai 1,5, jadi ujung-ujungnya bakal pakai 1,5 juga sih nanti. Gitu konsepnya. Oke, tentang struktur itu, lalu juga tentang peletakan dinding geser. Nah, mungkin beberapa dari kalian belum ada yang belum pakai dinding geser, tapi itu kemungkinan nanti akan dibutuhkan karena banyak hal ini ya. Ada beberapa hal yang menjadi konsiderasi dalam dalam peletakan pemilihan posisi. Peletakan atau pemilihan posisi nih kayaknya, dinding geser ya, itulah intinya. Yang pertama itu MPMR. Beberapa kelompok itu udah pasang dinding geser karena MPMR-nya nggak memenuhi. Yaitu yang ini. Tujuannya pasang dinding geser itu membuat torsi menjadi mode ketiga instead of mode 1 atau mode 2. Ya, jadi kalau misalnya torsinya kalian masih mode 2, itu harusnya ya, kemungkinan besar pakailah dinding geser supaya mode ketiga jadinya. Lalu analisis 2 tahap. Tentang analisis 2 tahap. Nah, peletakan dinding geser ini bisa mengatur periode utama struktur dan kekakuannya. Jadi kalau misalnya periodenya kurang gimana gitu, atau kekakuannya kurang, ya bisa dipasang di dinding gitu. Atau ukuran dindingnya diperbesar atau diperkecil gimana gitu caranya. Nah, terus syarat sistem ganda, ini harusnya enggak ya, enggak terlalu ngaruh. Kemudian tentang ketidakberaturan. Nah, ini juga penting. Nanti kalian dalam memeriksa ketidakberaturan ada kemungkinan ketidakberaturan torsi berlebihan itu terpenuhi. Dan itu harusnya nggak baik banget ya kalau ada kayak gitu. Atau ketidakberaturan apalah kuat lantai kalau nggak salah. Ya gitu-gitulah. Nah, torsi berlebihan ini sangat tidak baik ya. Nanti adanya torsi yang berlebihan itu menyebabkan gaya-gaya yang jauh lebih besar. Terus nanti kalian desain cek gagal dan harus iterasi tulangannya sampai bukan tulangan. Penampang frame-nya sampai gede banget ya. Jangan sampai ada kolom yang 1,5 meter ya. 1,2 meter itu udah 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 maksimum banget lah, jangan lebih dari 1,2 meter. Dan juga jangan ada balok yang sampai tingginya 1 meter. Sebenarnya balok itu lebih tergantung ke ini ya, ke panjang bentang ya, tapi ya asal kalian panjang bentangnya nggak sampai 10 meter aja, kayaknya 10 meter juga terlalu panjang. Jadi panjang panjang bentangnya jangan terlalu panjang dan tinggi balok itu jangan sampai 1 meter. Nanti nanti kalau sampai nemu kayak gitu di sidang, ya siap-siap aja memberikan pertanggungjawaban. Oke. Nah, itu terkait tidak beraturan. Kalau misalnya ada ketidakberaturan berlebih daripada penampangnya jadi gede banget, penampang frame-nya, baloknya jadi gede, pelatnya jadi tebal, nah itu mending pasang dinding geser. Oke. Lanjut, P delta harusnya nggak terlalu mengaruh, redundansi juga nggak terlalu mengaruh. Selanjutnya ini simpanan air lantai. Nah, ini tahun lalu juga banyak yang struggling di memenuhi simpanan air lantai, sehingga iterasinya dinding gesernya lumayan lama. Nah, ini penting ya simpanan air lantai ini. Untuk mencegah drift berlebihan, maka pasang dinding geser. Selain itu, tentang kapasitas. Nah, ini yang tadi aku bilang. Kalau misalnya nggak pakai dinding geser, nanti kolomnya atau frame-nya ya, overloaded lah. Jadinya harus didesain gede banget. Kalau pasang dinding geser, dia akan membantu kolom, bahkan jadinya kolom yang membantu dinding, karena dinding ini lebih dominan menerima beban-beban secara umum. Oke, jadi itu yang diperhatikan dinding geser. Nanti kalau nggak ada dinding gesernya bakal dipertanyakan gitu ya. Hati-hati. Selanjutnya tentang preliminary penampang. Nah, ini tambahan aja. Sebenarnya aku udah sampaikan lewat salah satu teman kalian. Harusnya udah disampaikan di grup. Tapi mohon maaf telat. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau kalian pakai tributary area, ya udah itu udah memang lebih akademik. Tapi nggak diperlukan lah dari kami. Nggak harus. Ini nyampain aja prelim balok seperti biasa udah kalian ketahui L per 12, L per 16. Kalian pakai gimana itu cantumkan di laporan. Lalu prelim plat seperti biasa, bebas kalau mau plat satu arah atau plat dua arah. Nah, pasang balok anaknya itu accordingly supaya bisa jadi plat satu arah kalau mau plat satu arah. Tapi kalau pakai plat dua arah, nanti progres ke depannya nggak akan kami ajarkan cara desain plat dua arah tulangannya gimana. Nah, itu kalian pelajari sendiri di Benjut. Kalaupun kalian terpaksa atau udah telanjur pakai dua arah, nggak apa-apa. Harusnya ya, kalau kalian pakai CSI Safe, itu nggak ada bedanya gitu jadinya. Plat satu arah, plat dua arah, nggak masalah sama sekali. Kalau pakai CSI. Nah, tapi nggak akan diajarin CSI.
cara pakainya gimana, kalian belajar mandiri. Lalu dari asisten menyarankan dalam preliminary korum dan dinding, nah ini nggak usah pakai tributary area, tapi tembak aja lah nilai awal, misal 500 mm gitu, untuk dinding, tebal dinding, dan kolomnya. Terus modelkan di tabs, run, dapat PU. Nah, PU ini kalian gunakan untuk prelim yang AG, dapat AG-nya kan, nah itu, AG prelimnya dipakai, untuk dinding dan kolom. Nah, itu bolehlah cara kayak gitu. Ini untuk yang, apa ya, lebih nyaman, langsung cepat pakai tabs lah, daripada harus ngitung-ngitung di Excel. Bebas, bebas. Lalu dari asisten tidak menyarankan menggunakan core wall. Nah, mungkin aku jelasin sedikit core wall sama shear wall itu bedanya apa. Nama shear wall itu ya cuman dinding lah. Itu ya gini. Ini plan view, plan view. Plan view. Atau ya mungkin bentuknya C. Aduh, jelek banget. Bentuknya C. Itu shear wall. Nah, kalau udah core wall itu maksudnya dia bentuknya kotak. Apa tertutup. Nah, tapi pada kenyataannya itu nggak masuk akal ya. Kalau ada core wall tertutup banget itu salah ya. Jangan sampai terjadi. Core wall itu harus selalu ada bukaannya. Tapi kalau membuka yang namanya core wall itu harus dengan yang benar gitu loh. Karena kenapa? Core wall itu kan tujuannya menahan torsi kan. Oh iya, ada yang mau nanya. Nanti abis ini ya, silakan langsung tanya aja. Ya langsung kasih pertanyaannya entah lewat chat. Kalau bisa chatnya everyone ya, biar semua tahu pertanyaannya. Lalu atau langsung ngomong aja lah, lebih nyaman. Nah, kalau core wall kayak gini kan sebenarnya untuk menahan torsi kan. Kalian kalau udah belajar di McBan, tahu ya, penampang yang tertutup ini sangat kuat menahan torsi dibandingkan dengan penampang yang ada slitnya terbuka dikit aja, benar-benar dikit aja. Bahkan ini menyentuh pun udah nggak apa ya, udah nggak bagus lah. Torsinya jadi jauh gitu. Sama halnya dengan core wall. Kalau misalnya dia kebuka, ada bolongannya. Nah, itu jadi kurang banget torsinya. Ada yang nanya, kan progres 1 nggak harus shear wall dulu. Nah, tapi kalau masih failure, terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, progres 1 itu udah kalian kalian progres 1 itu santai aja lah. Nggak bakal dinilai gimana-gimana kalau misalnya kalian kurang. Yang penting kalian udah menunjukkan kalian lakuin apa aja dan lengkap gitu ya. Tapi kalau masih salah-salah, masih penampangnya nggak bener semua, masih nggak kaca-aca, apa ya, masih kacau balau, nggak apa-apa. Dan yang penting di progres 2-nya ini kalian benerin semua, dan progres ketiga ke depannya nanti. Kalian benerin semua di progres-progres ini. Jadi santai aja. Masih kalau nggak pakai SW, kolom 1 meter juga masih fail. Nah, ya itu, makanya harus pakai shear wall. Ya, hati-hati aja. Nah, ini ya, tentang core wall tadi ya, ini ya. Nah, gimana cara bukanya? Kan harus harus dipergunakan kan di dalam ini. Biasanya jadi lift gitu. Nah, cara bukanya itu harus dengan membolongi terus dipasang yang namanya coupling beam. Nah, coba aku hapus dulu ya ini ya. Nah, coupling beam itu ya dia kalau dilihat dari ini ya elevation view ya. Tadi kan plan view. Sekarang kita lihat elevation view. Coupling beam itu sebenarnya nggak cuma di core wall, tapi di shear wall juga bisa. Kalau misalnya ini kita punya 2 shear wall kayak gini. Atau ini kita anggap sebagai apa ya, penampang core wall yang bentar ya, gambarin. Nah, core wall yang kalau misalnya kita lihat tampak ininya. Nah, tampaknya kayak gini. Nah, atau bisa dianggap dua shear wall, dan ini kalau misalnya dia berdeformasi, dia kan akan jadi ya gitu kan ya. Sama ini juga gitu. Nah, ini harus ada transfer apa ya? Transfer beban yang membuat core wall atau shear wall ini jadi lebih kaku dan gaya-gayanya ngalir dengan baik gitu. Dan itu harus dipasangi namanya coupling beam. Bisa gini. Nah, coupling beam itu biasanya balok-balok yang tinggi gitu, karena dia menahan beban geser yang signifikan. Nah, terus coupling beam yang pendek itu biasanya dikasih tulangan diagonal. Nah, di sini nggak akan diajarin tentang tulangan diagonal, harusnya diajarin di benjut. Jadi, untuk amannya ya, dari asisten menyarankan tidak menggunakan core wall, karena nantinya harus pakai coupling beam. Jika tetap menggunakan balok kopel, bisa dipelajari cara desainnya di benjut. Nah, di benjut pun biasanya diajarin cara desain tulangannya kan, yang diagonal atau desain ya penampangnya lah. Tapi kalau misalnya secara e-tabs itu lumayan ribet dan tidak akan diajarkan di Rexoc ini. Kalian harus belajar mandiri. Gitu ya, itu aja tentang preliminary penampang. Selanjutnya, tentang property modifier. Nah, ini sebenarnya sebuah apa ya, topik yang berat gitu. Dan kalian ini wajib nonton ya, karena masih banyak yang salah, termasuk aku.
Jadi nontonlah video ini ya, ini dari 8 minutes. Di situ kalian diajarin tentang properti modifier yang digunakan. Nah, terus untuk nentuin dinding, nah mungkin aku kasih tunjuk dikit dulu ininya ya, SNI-nya. SNI 2847. Oh, di atas ini. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian lihat kolom 0,7 dindingnya ada tidak retak dan retak. Terus dia bilang di sini baloknya 0,35. Nah, ini biasanya salah kaprahnya di sini kita. Kita buat di e-tabs-nya inersianya 0,35. Nah, itu terus habis itu bentuknya kotak gitu baloknya. Nah, itu salah ya. Harusnya kalau baloknya udah bentuknya kotak, itu ini dianggap 0,75. Bukan dianggap sih. Lebih tepatnya ini diperbolehkan untuk 0,2 kali lipatnya. Pada umumnya cukup akurat mengambil IG balok T sebesar 2 IG untuk badan. Jadi kayak kalau misalnya dianggap badan doang, nggak ada sayapnya di balok T, itu dikali 2 inersianya, momen inersianya. Jadi pakainya 0,7. Nah, aku ragu sih kalian bakal ada yang modelin penampang itu balok T di e-tabs. Jadi harusnya kalian pakai 0,7 semua ya. Jangan pakai 0,3 lagi, 35 lagi. Nah, terus habis itu terkait dinding tidak retak, ya nonton aja lah untuk lebih jelasnya ini, video ini. Terus untuk menentuin dinding retak tidak retak, itu harusnya dipelajari dari Benjut ya. Atau di komentar video ini sebenarnya ada dijelasin gimana caranya nentuin dinding retak tidak retak. Gampang lah harusnya. Nah, terus habis itu, nah ini aku mau koreksi kesalahanku. Waktu itu aku sempat bilang ya ke Tiara atau kemana gitu. Terus aku suruh sampaikan ke grup. Aku sempat bilang kalau bisa pakai 0,35 meskipun modelnya kotak, tapi nanti kalian di desain tulangan balok T gitu. Enggak ya, itu salah ya. Kalau baloknya udah kotak di e-tabs, itu harus pakai 0,7. Terlepas nanti kalian desain tulangannya gimana, mau pakai balok kotak biasa atau balok T itu urusan konservatifnya nanti hasil. Konservatif atau lebih tidak konservatif gitu ya. Jadi ya lakuin seperti biasa, tapi properti modifiernya pakai 0,7, jangan pakai 0,35. Nah, lalu terkait torsi. Nah, di sini itu dia bilang bolehlah pakai 0,01 gitu, atau torsi yang sangat kecil. Nah, itu apa ya? eh Sesuai judgement kalian masing-masing lah. Mungkin kalian bisa juga kalau misalnya udah pelajari tentang torsi ini gimana, karena jujur aja dari aku sendiri nggak begitu 100% paham dan yakin terkait torsi itu harusnya pakai berapa property modifiernya. Tapi kalau mau ikut 0,1 juga bebas lah. Ya, nanti torsi ini kemungkinan bisa muncul masalah ya. Kalau misalnya kalian ada ketidakberaturan torsi, itu bisa jadi balok-balok kalian muncul gagalnya V di design check. Nah, terus keterangannya adalah gagalnya karena torsion and shear together gitu. Nah, itu artinya biasanya torsinya terlalu besar. Nah, kalian tinggal lihat aja berapa nilai TU yang didapat sama nilai VTCR-nya. Nanti di report-nya itu udah muncul langsung. Berapa TU, berapa VTCR-nya. Kalau TU-nya jauh di atas VTCR, itu kalian kecilin property modifier-nya torsinya. Supaya at least mirip lah TU sama VTCR-nya. Supaya bisa didesain di Excel. Karena kalau kalian desain torsi di Excel, itu kan pakai direduksi kan, TU-nya jadi VTCR. Kalau torsi apa ya, kompatibilitas atau apa gitu. Nah, tapi itu di pemodelannya harus benar juga. TU-nya harus kayak mirip besarnya sama VTCR. Karena beban-beban yang diterima TU itu harusnya akan ditransfer ke tempat-tempat lain dan itu belum diperhitungkan kalau kalian belum reduksi ke kekuatan torsinya. Itu ya, jadi ya gitulah yang tadi aku jelasin. Kalau nggak ngerti, rewind dikit. Lalu selanjutnya load pattern. Nah, load pattern ini sebenarnya agak telat ya, tapi ya udah. Kalau belum dilakuin, ini jadi saran aja, nggak harus kalian lakukan, tapi harusnya ya, biasanya kayak gini. Ada beberapa jenis load pattern yang digunakan. Kalau di beton, beton satu kalian, pakainya cuma dead, super dead, live, proof live, sama other rain ini kan. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa yang akan kita tambah lagi di tubes ini. Yang pertama, tentu ya dead, super dead, live ini tahu lah ya. Tapi ada yang namanya reducible live. Jadi ini sebenarnya untuk membedakan mana beban hidup yang bisa direduksi dan mana beban hidup yang tidak bisa direduksi. Kalau beban-beban hidup yang terlalu berat atau beban gudang atau ruang pertemuan, tempat pertemuan,
itu kan di SNI 1727 disyaratkan tidak boleh direduksi. Nah, itu masuknya ke jenis ini ya, load pattern yang live. Sedangkan yang bisa direduksi, kalau misalnya rumah hunian, apartemen gitu ya, terus kayaknya koridor juga bisa gitu. Koridor, lalu perkantoran, itu bisa direduksi semua. Mungkin kita ngintip lah ya di SNI 1727-nya. Nah, ini. Apa ada ini? Oh, ini aku tunjukin kok di sini. Nah, ini coba kalian lihat yang tabel sebelah kanan. Di sini kan tabel 431-nya ini beban-bebannya yang dipakai. Lihat nih ruang kantor, nih reduksi beban hidup diizinkan, tanda tanya. Terus jawabnya iya. Nah, artinya beban-beban ini itu harusnya masuk ke LLR atau reducible life load. Life load reducible. Jadi dibedakan gitu load pattern-nya. Kalian bikin load pattern untuk life load, kalian bikin juga load pattern untuk reducible life load. Nah, untuk yang sebelah kanannya ini tidak nih ya, reduksi, terus dia bilang tidak, kayak lobby, itu nggak boleh direduksi beban hidupnya, jadi itu masuk ke LL. Gitu. Nah, terus terkait LR sama R. Ini sebenarnya nggak ini ya, nggak harus ada. Ini aku kasih kurung ini artinya opsional. Tergantung kalian asumsinya gimana nanti. Kalau LR itu adalah live load untuk atap yang tidak bisa diakses. Kalau atap kalian bisa diakses untuk apa ya? Untuk umum lah, untuk pemanfaatan sesuatu itu nggak pakai yang namanya LR atau roof life. Pakainya sama dengan yang lainnya, LLR atau LL biasa. Nah, roof life ini khusus untuk atap-atap yang tidak dapat diakses. Kecuali mungkin untuk maintenance atau pasang barang dan lain-lain gitulah. Nah, untuk rain itu juga khusus untuk atap yang tidak ada drainasenya. Jadi kalau misalnya di atap kalian ada sistem drainasenya, entah itu pelatnya dibuat miring dikit, ya ini secara fisik lah ya, secara fisik, lapangan aslinya. Kayak roof-nya miring dikit, atau dipasang selokan, atau gimana gitu. Nah itu rain load itu udah hilang, nggak ada sama sekali. Jadi kalian bisa bermain di situ, gunakan asumsi yang sesuai kalian inginkan aja. Ini aku ngajarin konsepnya aja. Kemudian terkait seismik. Nah, kalau kalian masukin seismik di load pattern, itu kan ada load pattern, load apa lagi namanya ya? Kita cek aja di sini. Define. Oh, ini belum masuk ke progresnya. Mungkin gue lebih cepat. Nah, ini auto lateral load. Auto lateral load ini adalah static equivalent ya, perhitungan static equivalent secara otomatis. Nah, di sini kita bisa pakai SNI 1726 2016, bukan SNI, SCE, sorry. SCE 716, atau mungkin menggunakan user manual atau user apa gitu, dan lain-lain. Nah, itu adalah pembebanan statik ekivalen ya. Jadi jangan salah, jangan anggap itu respons spektrum atau apa yang lainnya lah. Itu statik ekivalen. Oke. Lalu, nah setelah udah nambah berapa load pattern ini, tambahkan function di respons spektrum sesuai yang kalian punya. Lalu selanjutnya kita ada beberapa load case yang perlu ditambah atau didefinisikan. Nah, bukan mengganti yang ada ya, karena waktu itu aku pernah diajarinya, kalian define load pattern yang seismic ini, itu static equivalent, terus masuk ke load case kan udah ada itu yang terbentuk kan. Misal yang di sini aku kasih nama EXEY doang gitu. Nah, itu aku nggak rekom ya kalian tulis namanya EXEY. Kalau bisa namanya jangan EXEY, tapi static X gitu. Static X atau static Y gitu. Jadi menjelaskan kalau itu static, bukan static. Nah, muncul nanti di load case, itu linear static, namanya yang itu yang tadi kalian buat di load pattern. Nah, biasanya aku dulu dibilang itu diganti gitu. Padahal harusnya enggak. Kalian tambah yang baru gitu. Dan jenisnya adalah respons spektrum. Nah, untuk nambahnya ini aku saranin langsung nambah aja 2 jenis, yang unskilled sama skilled, karena nanti bakal ada penskalaan-penskalaan, nanti aku jelasin lebih lanjut. Jadi sekalian bikin 2 aja, harusnya bikinnya ya sama dulu untuk sekarang. Unskilled sama skilled ini isinya sama dulu untuk sekarang. Nah, untuk masing-masing arah ya, X dan Y. Dan yang tadi, yang bikin static itu dibayarin aja. Jenisnya, tipenya adalah linear static. Itu dibayarin aja, jangan diganti, jangan diapain. Nanti aku jelasin lebih lanjut, lebih detail lah di bagian selanjutnya. Nah, untuk reducible life ini, oh iya, pembubaran lantai itu harusnya ya, saranku itu menggunakan namanya shell uniform load sets. Jadi nanti di situ itu ibarat kalian mendefinisikan sebuah fungsi ruangan, itu pembebanannya kayak gimana aja. Di sini ya, define
Terus shell uniform load sets. Nah ini ada koridor, ada gym, ada apa. Ini kalian definisikan sendiri. Jadi add. Terus coba aku lihat contohnya ini. Kalau koridor kita bisa masukin SD-nya, SDL-nya 3 gitu bisa atau 1,5 yang kalian pakai. Lalu live live load reducible ya karena koridor. Jadi 4,79. Kalau misalnya yang tidak reducible, contohnya itu lobby. Oh, ini kok pakai ini salah itu. Pakai apa yang tidak reducible ya? Storage, ruang penyimpanan. Nah ini pakainya LL, bukan LLR. Masukinnya angkanya sama yang sesuai di SNI-nya. Kayak gitu. Nah kalau udah define kayak gini, kalian assign-nya nanti di plat ini ya, assign gitu, shell loads di sini. Nah itu assign-nya yang uniform. Jadi kayak load-nya nanti kelihatannya kayak gini ya, shell uniform live lobby, bukan masukin LL berapa, terus masukin SIDL berapa, nggak kayak gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya bisa lebih mudah lah mengkontrol ini pembebanannya udah kayak gimana aja. Apalagi kalau ribet gitu kan. Nah, itu tips saja. Lalu, nah ini, masukkan beban reducible dengan jenis LLR, masukkan beban non-reducible dengan jenis LL. Nah, ini sebenarnya cukup penting ya, karena nanti akan mempengaruhi mass source-nya. Mass source itu adalah berat seismik yang digunakan untuk analisis gempa. Kalau misalnya kalian masuk LL semua, wah itu mass source-nya gede banget jadinya. Jadi kayak berat banget gitu loh gedung kalian, padahal harusnya enggak. Nah gitu. Terus habis itu, nah ini kan live load reducible itu sebenarnya pakai konsep ini ya, yang di 1727 ada rumusnya. Jadi live load-nya itu bisa direduksi sampai seberapa gitu. Tergantung ya ini parameter-parameter KLL-AT. Loss tributary-nya, KLL-nya. Nah ini nanti kalau kalian input di ITAPS sebagai LLR, itu dihitungin sendiri otomatis sama ITAPS. Ya, jadi masukin aja LLR, LL, hitungan-hitungan ini itu udah di-handle sama ITAPS. Gitu ya. Oh, wait. Selanjutnya ini kenapa ini bawahnya kelihatan ya? Ya udahlah. Oke, itu aja terkait catatan-catatannya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya udah, oke kita lanjut analisis gempa. Nah, di sini kita baru masuk nih ya sebenarnya progres kedua itu isinya apa. Nah, di sini akan bakal agak panjang, jadi buckle up. Bentar ya, sebentar. 1 minute. Oh ya, mungkin sound check dulu lah. Ini suaraku jelas kan ya? Masih bangun kan ya? Halo, halo? Jelas, Kak. Aman, Kak. Oke, aman. Oke, lanjut analisis gempa. Nah, analisis gempa ini mungkin kita scroll ke atas dulu, lihat agendanya. Itu ada banyak yang dianalisis. Yang pertama, analisis struktur 2 tahap. Ini ada chat, oh aman. Analisis struktur 2 tahap. Kemudian MPMR, kemudian ada perhitungan gaya lateral ekivalen. Ini mungkin sebagian dari kalian udah ngitung. Ini sebenarnya adalah penskalaan ya, gaya respon spektra yang dinamik ke yang statik, lateral ekivalen. Lalu syarat sistem ganda, ada ketidakberaturan, ini ada 2, ada horizontal, ada vertikal. Pembesaran momen torsi tak gue ini sebenarnya bagian dari ketidakberaturan horizontal, nanti gampang aja. Ini maksudnya supaya masuk di laporan aja. P delta, kemudian ada redundansi, ini yang minggu lalu aku suruh pakai 1,3 aja, tapi nanti kita lihat ya. Pemeriksaan simpangan antar lantai, kemudian ada pemeriksaan lanjutan. Ini sebenarnya bukan analisis gempa ya, yang lanjutan ini, tapi ini harus dilakukan. Kemudian transfer gaya, ini di terakhir. Oke, mari kita lihat dari yang pertama, analisis gempa. Nah, yang paling pertama itu sebenarnya dari urutan-urutan tadi, itu nggak saklek ya, urutannya kayak gitu. Itu intinya semuanya harus ada, tapi nggak saklek urutannya. Dan kalau aku yang pernah aku lakukan di TA, itu urutanku kira-kira kayak yang tadi aku list. Tapi orang lain would argue that harusnya urutannya nggak kayak gitu. Dan di SNI pun urutannya nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi bebas lah, nanti urutannya gimana kalian bebas. Tapi kalau dari aku ingin jelasinnya sesuai dengan yang aku lakukan ya. Jadi yang pertama itu pengecekan syarat analisis struktur 2 tahap. Jadi kalian belum beneran melakukan analisis struktur 2 tahapnya secara keseluruhan. Tapi di awal ini dicek dulu syaratnya supaya bisa memisahkan antara tower sama podium. Atau tower sama basement lah dalam kasus kita. Nah, ini ada contoh ya. Contoh ini gambarnya contoh aja nih aku ambil dari tahun lalu kelas sebelah. Ada 3 model.
Jadi model 1 itu model gabungan, model 2 itu podium, model 3 itu tower. Nah, syarat pertama untuk supaya bisa analisis 2 tahap, itu kekakuan bagian bawah harus paling sedikit 10 kali kekakuan bagian atas. Nah, gimana cara dapat kekakuan? Itu kalian show tables jadi di run strukturnya di tabs, terus show tables, ambil sorry stiffness. Nah, di mana itu? Di Ctrl T, Ctrl T. Nah, sorry stiffness itu ada di analysis results, terus structure output, other output items, story stiffness. Nah, terus ini load case-nya pakai yang load pattern-nya clear aja, ini nggak penting. Load case-nya itu pakai yang Spectra ya. Ya bebas lah, ini dua-duanya harusnya sama antara yang skilled sama unskilled. Tapi dipilih semua aja atau pilih yang di skilled aja sama aja. Pilih yang skilled, pilih yang response Spectra, lalu, nah ini gunakan load case response Spectra, ambil story stiffness, nanti kalian dapat stiffness untuk per lantai. Nah, untuk tahu stiffness struktur secara keseluruhan, itu dijumlahkan secara seri, yaitu pakai rumusnya ini, seper-seper ini. Nah, udah dapat strukturnya, jadi yang syarat yang dipenuhi itu struktur model 2 atau yang basement, itu 10 kali, lebih dari sama dengan 10 kali kekakuan struktur model 3 atau yang tower doang. Itu yang pertama. Ini harus dipenuhi dulu. Lalu yang kedua, nah harusnya ini terpenuhi ya, karena udah pakai dinding basement semasif itu. Bukan semasif sih, sebanyak itulah, karena mengelilingi kan. Jadi harusnya udah terpenuhi, aman. Lalu yang kedua, ini periode struktur keseluruhan tidak boleh melebihi 1,1 kali periode bagian atas yang dianggap sebagai struktur terpisah yang ditumbuh pada peralihan antara bagian atas ke bagian bawah. Nah, intinya ini ya, pastikan model 1, model 2, dan model 3 itu ukuran penampangnya dan pembangunan yang di dalamnya itu sudah sesuai. Tapi untuk periode struktur ini sebenarnya, sorry, ini kayaknya harusnya boleh aku bilang pembebanan. Ini nggak usah ya. Pembebanan ini kan kalian nanti ada join load itu ya. Join load itu kan agak repot ya. Itu nggak usah dulu. Karena kalian dapat NPMR itu terlepas dari pembebanannya kayak gimana. Jadi purely dari strukturnya aja. Nah, pastikan model 1, model 2, dan model 3 itu ukuran penampangnya sudah sesuai, tidak kontradiktif. Kemudian analisis NPMR untuk model 1 dan model 3. Dapat T-nya untuk T-mode 1 ya. T-mode 1 itu bukan T-mode 1 sih, lebih tepatnya T dominan dari arahnya. Jadi T mode 1, mode 2 harusnya. Karena NPMR kan harusnya transaksi mode 1 X gitu, atau Y di mode 1 dan 2. Nah, intinya periodenya itu adalah periode yang paling dominan, yang paling gede gitu dari NPMR kalian. Untuk masing-masing arah ya, dilihat untuk masing-masing arah. Jadi ada arah X, arah dari. Dua-duanya harus terpenuhi syarat ini. Kurang dari sama dengan 1,1-nya. Oke, itu untuk di sini. Nah, itu untuk analisis struktur 2 tahap. Oke, selanjutnya kita masuk ke NPMR. Nah, dari bagian ini dan seterusnya itu dilakukan secara terpisah, ya namanya sesuai namanya 2 tahap. Jadi kita kerjakan struktur atas terlebih dahulu. Ya ini berlaku untuk semuanya, termasuk ini pemeriksaan NPMR, terus bilateral ekivalen, source, bilateral ekivalen, lalu sistem ganda, ketidakberaturan. Ini semua dilakuin untuk struktur atas dulu. Dan kemudian nanti kalau udah selesai semua, baru dilakuin untuk struktur bawah. Kayak gitu ya. Oke, ini. NPMR kerjakan untuk struktur atas terlebih dahulu. Nah, pemeriksaan NPMR itu harus memenuhi 2 syarat. Jadi sebenarnya ya, periksa NPMR ini sama syarat analisis 2 tahap ini, itu dilakukan secara, apa ya, kayak berbarengan gitu loh. Nggak bisa dibilang ini strictly urutannya kayak gini. Nggak. Jadi kalian semuanya kayak ada beberapa hal yang kalian lakukan secara bersamaan. Gitu. Oke? Pemeriksaan NPMR memenuhi 2 syarat. Yang pertama, mode 1 dan mode 2 itu harus translasi. Mode 3 yang boleh rotasi. Jadi kalau misalnya mode 3-nya translasi pun, ya nggak apa-apa, tapi nggak mungkin sih. Harusnya mode 3 udah rotasi. Nggak mungkin rotasinya mode 4 doang gitu. Mode 1, 2, 3 translasi. Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, kayak gitu. Terus yang nomor 2, syarat kedua, itu jumlah partisipasi mode untuk transaksi arah X dan Y masing-masing minimal 90%. Ini ada di SNI ya syarat ini. Tapi nggak apa ya, nggak explicitly di list kayak gini. Jadi kalian harus baca dengan seksama sebenarnya.
Oke, nanti kalau kalian penasaran di mana dan nggak nemu, ya tanya aku aja lah. Aku lupa masukin di sini soalnya. Nah, jika syarat satu tidak terpenuhi, solusinya adalah meletakkan dinding geser sedemikian sehingga kekakuan torsinya meningkat. Intinya, kita mau mencegah bangunan untuk tidak mudah twisting. Mode 1 dan mode 2 itu adalah mode yang take the least energy to happen gitu. Mode itu kan sebenarnya bentuk deformasi kan. Gimana pattern deformasinya akan terjadi. Nah, mode paling atas itu artinya membutuhkan energi paling sedikit gitu. Artinya yang paling mudah terjadi, makanya T-nya paling besar, artinya dia yang paling fleksibel gitu. Nah, gimana caranya supaya kalau misalnya kita punya mode 2 yaitu rotasi, gimana caranya supaya mode 3 rotasi? Ya, kita membuat yang mode 2-nya jadi translasi yang ada di mode 3-nya gitu kan. Nah, caranya adalah membuat torsinya semakin susah terjadi gitu. Ya, jadi intinya mencegah bangunan untuk mudah twisting, kekakuan contoh sederhana. Kalau misalnya bangunannya gini ya. Nah, bangunannya ada kayak gini denahnya. Kalau kita lihat, kalau dikasih beban, ini kan ada banyak lekukan gitu kan. Tekukan di situ, kita kasih warna merah. Tekukan di situ, tekukan, patah gitu kan. Nah, ini kalau kena apa ya, kena gempa dia bakal twisting kemana-mana gitu, lengan-lengan ini. Nah, supaya nggak twisting ya tentu kalian mencegah kan yang bagian daerah-daerah sininya itu berdeformasi gitu kan. Makanya shear wall-nya itu ditaruh di ujung-ujung sana. Ya bolehlah di ujung atau agak dalam dikit, gimana yang menurut kalian masuk akal gitu. Nah, kalau misalnya kan pakai shear wall, itu taruh sejauh mungkin di ujung-ujung. Itu akan lebih efektif dalam mencegah torsinya. Ya, dalam meningkatkan kekuatan torsi. Tapi kalau misalnya kalian pakai core wall, itu bisa di tengah. Gitu. Di tengah gini aja, itu udah kayak lumayan memperkuat lah torsi secara keseluruhan. Nah, atau bentuknya kayak gini gitu lah ya. Nah, itu untuk meningkatkan kekuatan torsi. Kira-kira kayak gitulah visualisasi. Itu contoh. Terus habis itu, nah jika syarat dua tidak terpenuhi, yaitu yang partisipasi mode, tambah jumlah mode yang diperhitungkan. Nah, caranya itu lihat di define load case, terus ada modal, maksimum number of votes-nya itu by default harusnya 12. 12. Nah, itu kalian ganti lah jadi 14 atau 15 atau 18 atau sampai 25 gitu. Nah, sebenarnya sesedikit mungkin asal udah 90% itu udah oke, udah nggak apa-apa, nggak perlu banyak-banyak. Terlalu banyak itu akan meningkatkan lama waktu running-nya. Dan kalian sama ini nggak dapat masalah mungkin karena pakainya rigid ya diafragmanya. Oh, begitu semi-rigid, lumayan considerably longer waktunya untuk running. Jadi ya sehematnya. Udah itu untuk MPMR harusnya gampang, minggu lalu udah dijelasin. Selanjutnya terkait penghitungan gaya lateral ekivalen. Nah, perhatikan di tabs terkait definisi load. Di sini saat ini aku menjelaskan tentang yang tadi, static ekivalen, beban-beban load pattern, load case, dan lain-lain. Untuk static ekivalen dan response vectoral. Jadi load pattern seismic itu merupakan gaya lateral ekivalen. Sekali lagi. Nah, apabila menggunakan preset ISJ 716 yang kalian isi-isi, kita aku kasih tunjuk di sini contohnya, define. Wah, aku nggak buka itu ya. Mungkin aku buka lah. Mana ya? Buka dulu ini, semester 7, asisten beton, ini tugas kalian tahun lalu, terus kalau ada tabs-nya. Ya, kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya. Nostalgic nih. Melihat ini lagi. Load patterns. Wah, di sini nggak ada ya. Tapi coba aku add new load. Ini kasih nama EX gitu bisa. Atau jangan EX lah. Static X. Kenapa sih kasih nama EX? Seismic.
Lalu auto lateralnya, nah ini bisa pakai preset yang ASCII716. Kita add, new, modify. Nah, lihat di sini, ini kalian isi-isi sendiri. Ini sesuai yang kalian punya, sesuaiin. Side class-nya kita pakai E. Ini nggak penting biasanya, tapi kasih 20, kalau masalah Jakarta sama Bandung itu ya. Ya udah, bebas. Dapat dari inilah puskimnya berapa. Ini juga masukin accordingly. Ini jangan sampai salah, ini masukin ya yang ada di code. Kalau misalnya kalian pakai SRPMK, which I doubt, itu harusnya yang pakai yang kedua. Tapi kalau udah jadi ganda, ada di gesernya pakai yang terakhir. Nah, itu ada di codes-nya. Lalu ini untuk per arah, jadi ini dicentang yang Y-nya. Nah, ini dicentang semua ya, eksentrisitasnya. Ini pasang 5%. Lalu ini base-nya jangan, tapi story 1 dan story 2 aja. Jadi yang lantai paling dasar itu jangan dimasukkan. Oke, kayak gitu ya contohnya untuk static. Itu pembayaran statik, gimana cara balik. Nah, ini dia. Kalau pakai preset ASCII716, maka gaya lateral ekivalen itu akan dihitung secara otomatis oleh ITAPS. Per lantainya nanti dia kasih bebannya itu otomatis hitungannya. Sesuai code-nya. Nah, code kita kan SNI sama dengan ASCII716. Nah, centang semua eccentricity-nya 5% untuk yang satu arah tertentu, yang arah X sama arah Y, nanti ada dua kan load pattern-nya. Lalu story for seismic load itu jangan memperhitungkan lantai dasar. Jadi ya jangan diikutin yang lantai dasar. Terus setelah define load pattern seismic tersebut akan terbentuk otomatis load case dengan nama yang sama, misal static X atau static Y gitu ya. Jadi kalau tadi itu aku pencet OK, tadi aku pencet escape, nggak pencet OK. Jadi harusnya di sini nanti muncul gitu ya. Tulisannya di sini static X, jenisnya linear static. Nah itu biarin aja, nggak usah disentuh. Oke? Nih, ini tidak usah diapa-apakan dan merupakan pembayaran gaya static ekivalen nantinya. Nanti kalau kalian analisis gempanya, nanti akan muncul gitu load case static. Nah, itu. Terus habis itu, define response spectra, di define function response spectrum, ini harusnya kalian udah tahu. Define load case baru dengan jenis response spectrum. Nah, jadi supaya function response spectranya jadi load case yang kita bisa aplikasikan nanti, itu makanya kita add new case. Terus ini jenisnya adalah response spectrum. Mungkin untuk contohnya jangan lihat yang itu, kita lihat di tab satunya. Define load case response spectrum. Nah, ini kan ada 4 kan, ada yang nggak skilled, ada yang skilled, unskilled sama skilled. Kalau kita lihat, nah di sini ya, kita ganti respons spektrum untuk arah X misal, terus kita ganti ini acceleration, dia U1 ini artinya untuk arah X. Lalu functionnya yang kalian udah buat, nah scale vektornya ini. Nih. Tambahkan loads applied jenis acceleration dengan nama U1 untuk arah X atau U2 untuk arah Y, pilih fungsi RS-nya, respons vektornya, dan berikan scale vektor awal. Jadi scale vektor awal, pada awalnya itu yang skilled sama unskilled itu sama aja. Kita pakai G dikali IE per R. G-nya ini adalah percepatan gravitasi. Jadi pakai 980665 atau 981 ya, bebas lah ya, 9810. Nah, perhatikan satuannya. Kalau di sini itu kalau ribuan kayak gini artinya aku pakai milimeter per second kuadrat. Nah, terus dikali IE dibagi R. R-nya berapa yang kalian pakai? Kalau SDSK kan 7 ya. Berarti nanti G-nya bagi 7. Perhatikan satuan. Pastikan modal combination method, CQC, modal damping konstan 5%, dan diafragma eccentricity 5% untuk semua. Nah ini ya, dia pastikan CQC, harusnya default ini. Ini SS. Terus modal damping ini, itu kita pakai 5, 0,05. Constant damping for all modes. Lalu untuk diafragma eccentricity-nya, itu ini by default, ini kosong, semua ini. Terus ini 0 gitu. Nah ini ganti ya, jadi 0,05. Terus ini biarin aja, ini biarin kosong dulu untuk sekarang. Oke, terus di-okein, ya di-okein. Contohnya ini mungkin yang ini nggak ada overage-nya. Nah ini, jadi kosong kayak gini, ini ganti 0,05. Itu untuk memperhitungkan eksentrisitas 5%. Udah bikin satu, copy, jadi ada 4 biji. Buat keduanya untuk arah ekstensi, gitu kan. Karena ada 4 load case response spectrum. Nah, selanjutnya udah jadi kayak gitu, aku mau bicara dikit tentang mesh source. Ini belum di-cover kemarin, progres 1. Mesh source itu ada di define mesh source. Nah, ini kan munculnya kayak gini, ini memang by default ada 1, terus kita modify. Nah, ini kalian samain, jadi awalnya itu dia bakal centangnya ini, elemen self mesh kalau nggak salah, atau yang mana lah, tapi yang pasti bukan yang ketiga.
Nah, jadi kalian uncheck semua, kecuali yang ketiga, kita cek, terus masukin load pattern-nya di sini. Lebih gampang kita lihat yang ini. Define mesh source, modify. Nah, ini by default kayak gini dia. Di uncheck, kita masukkan sini, terus ini masukkan add DL, add LL-nya 0,25, lalu SIDL-nya 1 juga. Nah, DL sama SIDL ini sama-sama dead load ya. Oke, LR. Nah, LR ini enggak. Nah, itu harusnya kayak gini ya. Coba aku lihat di sini penjelasannya. Nah, ini. Mesh source-nya itu, ini sebenarnya adalah berat seismik efektif di SNI. 100% beban mati, termasuk dead dan super dead. Lalu 25% beban hidup yang berat. Atau sebenarnya kalau dalam bahasa di SNI-nya itu 25% beban hidup lantai yang daerah digunakan untuk penyimpanan. Tapi untuk gampangnya, anggap aja langsung yang 25% LL. Nah, makanya biasanya kita pakai load pattern itu LLR sama LL. Kalau misalnya LL yang reducible itu kalian masukin LL semua, jadinya terlalu berat gitu. Padahal yang diperlukan cuma yang daerah yang penyimpanan gitu, atau yang live load-nya berat. Gitu. Ya, begitu. Jadi, makanya ini penting untuk dibedakan LLR sama LL aja. Untuk di mesh source ini. Oke, begitu. Nah, fasad ini, kalau di contoh ini, fasad ini sebenarnya sama dengan SDL ya. Itu beban super dead. Kayak gitu, ini centangannya juga samain. Udah, itu terkait mesh source. Kalau udah di-define mesh source-nya, di sini ya okein aja. Udah, oke. Lalu, nah ini. Masih tentang perhitungan gaya lateral ekivalen. Ini kita lihat gimana perhitungan manualnya. Dilakukan untuk setiap arah ya. Jadi ya, hitung sekali arah X, terus selanjutnya hitung untuk arah Y. Oke, yang pertama, ini mungkin ya, kalian lihat aja di 8 minutes kayak gimana, dia lebih jelas lah, lebih detail jelasinnya. Ini aku overview aja. Bisa pertama hitung TA min, hitung TA max. Jadi ada batasan minus, ada batasan paling kecil dan ada batasan terbesar. Terus kalian bandingkan dengan T dari yang kalian dapatkan. Bukan model 1 ya harusnya, lebih ke T setiap arah, T paling dominannya. Jadi untuk arah X berapa, untuk arah Y berapa. Bandingkan dengan TA min dan TA max. Kalau lebih besar dari TA max ya pakai TA max gitu kan. Kalau lebih kecil dari TA min ya pakai TA min. Kalau diantaranya ya pakai T yang kalian dapatkan di MPMR. Gunakan T yang sesuai. Perhatikan pemilihan parameter CT dan X. Nah, kalau kalian ngeyel pakai SRPMK doang, ya berarti pakai yang ini ya, yang kedua di atas ini ya. Rangka beton pemikul momen. Tapi kalau memang pakai ganda, ya pakai yang paling bawah. Semua sistem struktur lainnya. Jadi CTX-nya ini. Ini yang tadi aku sebut ya, di auto lateral load, di load patterns di ITAPS ya. Kalian pilih yang sesuai. Kalau di sana itu tulisannya dia dalam fit sama apa gitu. Jadi angkanya nggak sama, tapi urutannya bakal sama. Gitu ya. Jadi pilih yang kedua atau yang kelima. Gitu. Hitung CS-nya sesuai rumusnya ada di SNI dan di video. Dan di Excel-nya 8 minutes. Kalian download aja pakai gitu ya. Lalu selanjutnya, karena V sama CSWT, kita lihat ambil nilai WT-nya. Ambil nilai WT itu dari tables, Ctrl T, terus model definition, ada definition, mass data, mass summary, by story. Hitung WT tanpa nilai terbawah. Nanti kalau kalian ambil dari ITAPS ini, bakal dapat massa per lantai. Atau bukan massa, sorry, berat per lantai. Berat atau massa ya? Berat dalam kilonewton atau dalam newton gitu. Nah, itu per lantai ya. Jadi kalian jumlahin semuanya kecuali lantai paling bawah. Kecuali lantai base-nya lah. Kalau misalnya kalian nggak modelin base-nya, ya berarti harusnya 0 nanti isinya kan. Ya semuanya dijumlah. Ya gitulah, ngerti lah ya harusnya. Hitung WT tanpa lantai terbawah. Dapat V sama dengan CS kali WT. Ini hitung manual di tabs. Selanjutnya, sorry, Excel. Hitung manual di Excel. Selanjutnya, ini masih untuk setiap arah. Kita tadi dapat V sama dengan CS WT. Ini V static. Nah, terus kita ambil V base dari Ctrl T, Analysis Result, Structure Output, Base Reaction. Gunakan semua load case gempa, statik, dan respons spektra. Jadi pakai semua. Skill dan hasil sekali lah munculin. Tapi harusnya untuk yang pertama kali ini masih sama gitu kan, skill sama hasil. Terus bandingkan V hitung manual dan V dari load case static ekivalen. Jadi kalian ambil dulu yang statik dan bandingkan sama yang V kalian hitung manual CSWT ini. Harusnya sama. Kalau beda berarti ada yang salah antara kalian salah di ITAPS-nya atau salah di Excel-nya. Nah, ini sebenarnya untuk verifikator aja. Kalau yang kalian lakukan ini semuanya udah benar gitu.
samanya nggak benar-benar sama persis ya, bakal beda dikit banget. Dikitnya banget ya, jadi harusnya kelihatannya first glance, oh sama gitu. Oke, kalau udah sama, nah sekarang kita waktunya untuk membandingkan V static terhadap V dinamik. Yang V dinamik ini kita ambil dari load case response spectra. V static ini ya bebas mau ambil dari yang load case static equivalent atau yang dari hitung manual karena udah sama kan. Nah terus, nah ini ada di syarat, ini salah satu syarat lah dari SNI bahwa V dinamik itu harus lebih besar atau sama dengan V static. Nah kalau nggak sama, kalau masih lebih kecil V dinamiknya, maka respons spektranya kita respons spektra ya di load yang scale itu nambah. Jadinya scale factor yang baru adalah ini masih I per R. Lalu ini ada faktornya nih VS per V dinamik. Nah, VST per V dinamik ini harusnya lebih dari 1 kan ya, karena V statiknya masih lebih besar dari V dinamiknya. Masukkan ke sini, scale factor dapat yang baru, terus kalian iterasi lagi. Scale factor di load case RS itu diganti jadi yang baru, run kembali, dan udah cek lagi terakhir, apakah V dinamik lebih besar sama dengan V statik. Harusnya nanti dapatnya sama. Nah, kalau udah sama kayak gitu, ya udah selesai berarti ini tentang perhitungan gaya lateral ekivalen. Nah, terus tambahan lagi, perhatikan load combination-nya. Nah, ini bahaya juga ya. Ini jangan sampai miss apa yang dimasukkan di load combination. Karena load combination tulisannya EX sama EY kan. Atau E lah, E doang gitu. Nah, untuk struktur atas, karena menggunakan respons spektra, maka kombinasi pemaparan E itu menggunakan load case yang scale. Jadi jangan sampai masukin load case yang statik ya. Masukin yang sekarang E itu menggunakan load case yang statik. Nah, pastikan sudah sama atau serupa dengan perhitungan manual. Sebenarnya, kalau di kelas lain ya, ada yang nyuruh kayak untuk static equivalentnya masukinnya manual per lantai gitu. Jadi di Excel-nya itu dihitung selain V base-nya, dihitung gaya geser per lantainya berapa. Nah, itu kalau di tugas ini aku bilang nggak usah, udah pakai yang otomatis saja dari ETABS, yaitu di load case static E ini, atau load pattern-nya lah. Tapi dipastikan dulu udah sama dengan perhitungan manual atau belum yang gaya geser dasarnya. Nah, selanjutnya, berikan nama loading yang jelas berbeda, supaya tidak tertukar waktu mendefinisikan load combination. Nah, maksudnya nama loading ini adalah di load pattern-nya sama di load case-nya. Bedakan yang statik sama respons spektra. Kalau contohnya aku yang di sini, kan aku pakai spek sama ini ya. Nah, spek ini artinya spektra, lalu ini aku nggak ada statik, nggak ada tulisan statik, tapi ini maksudnya ini ya, statik. Oke, terus untuk lebih gampangnya gunakan interactive database. Nah, ini harusnya ini ya, edit interactive database. Terus kalian bisa buka gitu. Jadi data-data di Excel itu bisa diinput atau diganti-ganti dalam bentuk tabel di Excel supaya memudahkan kalian. Harusnya ditunjukin lah ya di 8 minutes yang bagian load combination. Nah, itu. Itu untuk lateral equivalent. Selanjutnya syarat sistem ganda. Berapa ini ya? Wah, oke. Selanjutnya syarat sistem ganda. Ini bisa lihat di video 8 minutes learn, tapi itu based on SNI 2012, agak outdated. Sebenarnya bedanya cuma di syarat skala V dynamic versus V static. Kalau di 2019 tadi aku bilang ya, harus lebih besar sama dengan. Artinya skalanya 1. Kalau di atau 100% lah. Kalau di 2012 itu 85%. Jadi bedanya di situ lah. Nanti kalau ada Kak Alif bilang kayak hal-hal terkait 85% atau 0,85 itu artinya 2012. Jadi jangan pusing. Terus kita ini ya pakai load case yang scale itu pilih semua join dasar shear wall. Jadi para Y. Terus bandingkan dengan V-base-nya. Nah, yang join reaction-nya di jumlah total semua dulu, terus bandingkan dengan V-base-nya. Terus kita lihat ya, ini syarat sistem gandanya tulisannya. Untuk sistem ganda, rangka pemikul momen harus mampu memikul paling sedikit 25% gaya seismic design. Gaya seismic design ini refer ke gaya geser dasar atau V-base reaction ini. Nah, tahanan gaya seismik total, bla 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 bla. Intinya harus 25% lah minimum rangkanya, frame-nya. Nah, jadi caranya kita tahu gimana? Jadi gini, dibandingkan kan tadi udah dapat gaya geser yang diterima oleh wall doang, dibandingkan sama gaya geser totalnya. Kalau gaya shear wall itu lebih dari 75% V-base,
Nah, sebenarnya belum tentu syarat sistem ganda tidak terpenuhi karena bahasanya adalah mampu memikul, bukan sedang memikul. Kalau misalnya ini kalian dapatnya 80%, artinya dengan model yang sekarang ini, shear wall kalian memikul 80%, dan frame kalian memikul cuman 20%, sedang memikul 20%. Tapi belum tentu frame-nya tidak mampu memikul 25% kan. Nah, cara tahunya adalah pertama pastikan desain cek aman semua. Oke. Lalu kita buat model baru, copy modelnya di file baru. Jadi sama persis, tapi kita mau ganti semua shear wall-nya, kita lepas shear wall-nya. Kita ganti dengan balok kolom biasa yang tipikal sesuai sekelilingnya, atau samakan dimensinya dengan tebal shear wall. Jadi kalau misalnya tebal shear wall kalian 600 ke 600 gitu ya tebalnya. Ya kolomnya sama baloknya yang di tempatnya shear wall itu ganti jadi 600 ke 600, kotak aja semua. Itu intinya cuman untuk stability lah, tapi nggak memperhitungkan kekuatannya. Jadi biarin aja kekuatannya mau kayak gimana. Nah, run design check, terus pastikan semua frame ya kecuali yang tempat pengganti tadi ya, pengganti wall tadi itu aman semua dengan beban respon spektra yang cuma 25%. Nah, artinya frame kita mampu menahan ini ya, paling sedikit 25% gaya seismik desainnya. Jika frame aman semua, maka syarat sistem ganda terpenuhi. Nah, di situ nanti bakal keluar kan ya gaya-gaya dalamnya. Nah, itu juga akan digunakan untuk desain penulangan, karena kalau misalnya kita pakai model yang awal, itu kan dia cuma 20% yang terima frame, tapi di sini 25%. Nah, itu sebenarnya cara cara apa ya? Cara yang benar lah kayak gitu. Nah, cara lainnya itu yang dijelaskan di 8 minutes. Ya, bisa langsung mengecilkan SW atau memperbesar frame sampai diterima sampai ya apa ya frame-nya menerima 25% gitu, sedang menerima 25% minimal. Nah, tapi cara ini nggak banget lah, itu karena apa ya, sangat-sangat boros lah. Itu cara yang sangat boros. Kemungkinan nggak bakal diterima gitu kalau kalian ngedesain kayak gitu secara praktek gitu. Jadi kalau bisa lakukan yang benar ya. Lalu ya kalau misalnya kepepet banget lah ya, ya udah mau nggak mau kalian bebas lah mau gimana kalau udah kepepet mah. Nah, apabila gaya shear wall-nya itu kurang dari sama dengan 75% V-base, artinya syaratnya udah otomatis terpenuhi. Nah, asal nanti terakhir ya desain cek udah aman semua ya. Gitu. Dan itu untuk syarat sistem ganda, cara penggunaannya kayak gitu. Oh iya, BTW kalau misalnya ini ya, run design check terus frame-nya nggak aman, nah berarti frame-nya harus kalian perbesar sampai aman. Baru syarat sistem gandanya terpenuhi. Supaya ini frame-nya mampu memikul 25% gaya seismic design. Itu untuk syarat sistem ganda, selanjutnya kita masuk ke tidak beraturan. Nah, ini sebenarnya agak lumayan panjang, tapi kalian bisa pelajari sendiri di video 8 minutes ini. Ada horizontal 11 menit, vertikal 10 menit. Ini ya bisa 2 times speed lah ya. Dan setelah dicek, tentu ada beberapa yang harusnya ya nanti bakal tidak memenuhi gitu. Atau dalam dalam artinya terdapat ketidakberaturan. Nah, konsekuensinya apa? Itu ada di video yang ketiga. Nah, nonton aja. Kalau ada yang bingung, silakan tanyakan pada asisten. Ini nanti dia juga sediakan ya anunya, Excel-nya, jadi pakai aja. Nah, ini mungkin aku mau highlight dikit aja. Ini aku go through dengan cepat untuk penjelasan detailnya. Kalian nonton videonya aja. Yang aku mau highlight adalah ini yang ketidakberaturan torsi. Bentar. Oke. Ya, aku mau highlight dikit yang ketidakberaturan horizontal, itu yang ketidakberaturan torsi nih, antara yang nomor 1A dan 1B. Nah, yang 1B ini ya, meskipun di by code itu diperbolehkan, tapi kalau bisa janganlah, karena tidak beraturan torsi berlebihan ini nanti gaya dalamnya bakal tinggi dan dimensi frame kalian bakal jadi masif gitu, jadi gede banget. Jadi kalau bisa tidak beraturan torsi berlebihannya jangan sampai, tapi yang tidak beraturan torsi ini inevitable, pasti ada ini. Kalaupun udah ketidakberaturan torsi berlebihan ada dikit-dikit ya udahlah nggak apa-apa lah, mau gimana. Nah, ini nanti efeknya gimana? Kalau ada ketidakberaturan torsi ini, nanti kalian ada yang namanya pembesaran momen torsi tak terduga. Ini ya, pembesaran momen torsi tak terduga. Ini sertakan di laporan, ya. Cara membesarkan torsinya itu gimana? Ini aku kasih contoh, ini aku ambil dari laporan T aku.
Ya kira-kira kayak gini lah kata-katanya. Ya jangan dikopas ya, jangan sampai ada yang kopas. Terus parafrase gimana, lalu masukin tabelnya, kalian melakukan pemesanan nomor torsi tak terduga ini ke lantai-lantai yang ada torsi tidak terduganya aja. Sorry, lantai-lantai yang ada ketidakberaturan torsinya aja. Nah, itu nanti inputnya kayak gini ya di tabs-nya. Ini ya, yang tadi diafragma eccentricity, terus masukin yang tadi kosong itu. Story keberapa itu eksentrisitas tambahannya berapa. Ini nanti dijelasin di video di ini 8 minutes. Tenang aja. Oke, untuk yang vertikal ini adalah untuk membersihkan waktu aku skip aja, nonton sendiri. Lalu sudah ketidakberaturan udah, kita masuk ke pemeriksaan pengaruh P delta. Nah, ini sifatnya very iteratif dan ini kayak suatu hal yang penting yang cukup milestone-ish. Jadi kayak kalau ini kalian ulang, langsung ulang dari awal. Maksudnya kalau ini ada yang berubah ya, P delta ini ada yang berubah, kalian ulang dari awal. Jadi pertama, model kita itu tidak memperhitungkan efek P delta. Kalau bisa dicek di define P delta itu harusnya non. Aku lihat ya ini ya, tabs-nya beton satu. Kan ini nggak tahan gempa nih. Kita lihat P delta options. Nah ini kan automation method-nya none. Artinya kita nggak memperhitungkan P delta. Nah tapi kita harus cek apakah harusnya diperhitungkan atau tidak. Nah pertama kita hitung ini. Ini rumus ada di SNI. Data samaran sekian-sekian, lihat keterangannya. Nah ini PX itu beban desain vertikal total. Faktor beban individu tidak perlu melebihi 1. Artinya ini semua yang ini ya, semua beban vertikal. Jadi kalian buat sebuah load combo baru yang isinya semua beban vertikal dengan faktornya 1, semuanya 1. Jadi kayak service gitu loh. Lalu ya buat load combo itu nanti PX-nya ini diambil berdasarkan load combo itu ya. Simpanan antar tingkat itu diambil. Nah, simpanan antar tingkat ini nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya, gimana cara dapatnya. Harusnya dijelaskan juga di 8 minutes. Lalu IE-nya sesuai, VX-nya ini adalah gaya geser seismik antar tingkat, atau ini kalau nggak salah, story shear. Ya, story shear itu harusnya ada juga di tabs keluarannya. Nanti jelasin lebih lanjut di videonya lah. Kalian nonton video admin saja. Lalu HSX itu tinggi tingkat di bawah lantai X dan CD. Ya, itu dimasukin aja. Kalian nanti dapat tetanya berapa. Nah, apabila ini kan teta ini untuk per lantai ya, karena ini untuk per lantai. Apabila teta lebih dari 0,1 di lantai manapun ya. Kalau satu lantai aja dari 12 lantai tetanya lebih dari 0,1, maka keseluruhan struktur itu harus memperhitungkan efek P delta. Caranya adalah define P delta options. Terus pilih yang iteratif based on loads. Masukkan semua beban vertikal dengan faktor 1 sesuai PX ini tadi. Ya, kita lihat di sini define P delta options. Nah, ini masukin iteratif, ini masukin DL, CDL, LL, LR, R. Nah, ini semua ya. Bener nggak ya? Bener kayaknya harus. Ya, terus di-okein. Nah, udah kalau udah oke kayak gitu, kalian harus ngulang semuanya dari awal. Tapi saranku lanjut dulu lah. Nanti kita ulang-ulangnya, kalian iteratifnya kapan itu sebebas kalian. Tapi intinya harus diulang semua. Beban desain vertikal total ya. Beban desain vertikal total. Oke, itu tahap pertama. Lalu selanjutnya, nah ini kan kalau udah masuk pakai P delta options, kalian ulang run, cek kembali nilai tetanya. Nah, tapi nilai theta yang ini bisa dengan 1 plus theta. Artinya kalau udah memperhitungkan P delta bisa dikurangin lah batasan theta ini. Karena ini faktor kestabilan kan ya. Atau faktor ketidakstabilan. Karena semakin besar artinya semakin tidak stabil. Nah, terus nilai yang kita dapat yaitu theta per 1 plus theta itu bisa dicek terhadap theta max. Nah, theta max itu rumusnya kayak gini. Ini betanya kita ambil satu aja. Jangan ngide-ngide ngambil angka lain, ambil satu aja dulu. Jika melebihi batas maksimum atau theta per 1 plus theta ini lebih besar dari theta max, maka harus desain ulang. Konfigurasi desainnya harus didesain ulang. Karena artinya struktur kalian nggak stabil, P delta-nya terlalu tinggi.
Nah, kemungkinan masalah yang harus diatasi supaya tetanya ini nggak melebihi theta max. Nah, khusus untuk cek P delta ini sebenarnya bisa diizinkan pakai rho sama dengan 1. Jadi, bolehlah ini coba dulu, kalian bikin model yang baru, eh, atau bikin load combo yang baru, tapi rho-nya itu 1, bukan 1,3. Kan di sini di awalnya 1,3 semua kan. Jadi itu boleh dicoba dulu. Kalau misalnya mau beli, ya udah, berarti aman gitu kan. Lalu kemungkinan masalah lain yaitu massa struktur terlalu berat. Mungkin plat terlalu tebal kan, pakai 200 mm itu udah salah ya. Harusnya 150 mm itu udah tebal banget. Kemudian simpangan antar tingkat terlalu besar sehingga harus ditekan dengan menambah shear wall. Nanti kita lihat di ini ya, di simpangan antar lantai ini. Nah, terus habis itu setelah selesai lakukan kembali pemeriksaan sebelumnya karena sekarang sudah mempertimbangkan pengaruh P delta dan sebelumnya belum. Jadi ini harus ulang ya. Lalu selanjutnya kenapa sini ya bawahnya ada ini ngeselin banget. Oke udah. Nah, selanjutnya tentang pemeriksaan redundansi. Mungkin sebelum lanjut cek sound aman? Halo guys? Atau udah pada tidur nih? Aman nggak? Aman. Gue yang nggak aman, gue capek. Bentar ya. Jam berapa sih sekarang? Oh, oke, masih ada setengah jam lagi sih. Harusnya sempat lah ya, aku kejar lah. Oke, pemeriksaan redundansi. Nah, redundansi itu kalau di SNI, dia bisa gunakan 1 atau 1,3. Selama ini kita langsung asumsi 1,3 dengan harapan sebenarnya bisa mengurangi proses iterasi. Tapi sebenarnya pada kenyataannya, kemungkinan besar struktur-struktur di tugas besar ini, itu redundansinya 1. Karena harusnya kasus khusus banget gitu loh, redundansinya 1,3. Tapi kebanyakan selama ini entah karena mahasiswanya yang males atau karena asisten yang males, jadi disuruh pakai 1,3 aja gitu. Dan ujung-ujungnya jatuh-jatuhnya orang ngerjain TA, pasti banyak lah di antara kalian yang TA-nya itu TA desain dan megang struktur. Dan kalian nggak ngerti gitu. Cara redundansinya bisa 1 itu gimana. Dan kalau baca laporan TA-nya, dia bilang, menggunakan 1,3 karena lebih konservatif. Wah, itu kelihatan banget lah malesnya. Jadi ini aku ajarin ya, supaya kalian ngerti caranya. Meskipun ujung-ujungnya kalian kepepet waktu atau apa, dan kalian tetap ngambil 1,3, itu kayaknya nggak bakal kami salahkan. Asisten nggak bakal nyalahin terlalu gimana-gimana lah. Tapi at least aku ngajarin ke kalian lah, gimana caranya periksa redundansi. Harusnya ada di 8 minutes. Ya, tapi nggak tahu ya, udah benar atau belum. Harusnya benar-benar aja sih, tapi ya, mungkin aku kasih contoh lah. Aku coba buka contoh di TA aku. Nah, pemeriksaan redundansi itu ini ya, di code-nya di SN itu dia bilang, Rho itu harus 1,3 untuk KDSD. Di atasnya ini dia bilang untuk KDSDEF. Ya, dan tidak ada ketidakberaturan 1B horizontal. Nah, itu harus diambil 1,3 kecuali jika satu dari dua kondisi berikut dipenuhi. Di mana Rho boleh diambilkan satu. Diambil satu. Nah, kalau kita lihat yang A ini, masing-masing tingkat yang menahan lebih dari 35% gaya geser dalam area yang ditinjau, itu harus sesuai dengan tabel 15. Nah, habis ini kita cek tabel 15 itu apa. Yang kedua ini, ya ini baca sendiri aja, aku nggak pernah nyimak ini apa, tapi intinya, ini kayaknya baja deh, atau apa gitu. Oh, struktur dengan dana beraturan. Nah, kita nggak ada yang dananya beraturan kan. Jadi kita lihat yang A aja, A-nya harus dipenuhi. Terus tabel 15 itu apa? Nah, ini isinya tabel 15. Elemen pemegul lateral. Nah, kita ini kan ya, pakai antara rangka dan dinding geser. Nah, tapi harusnya ya dibaca dulu aja ya, rangka pemegul momen. Kehilangan tahanan momen di sambungan balok kolom di kedua ujung suatu balok tunggal tidak akan mengakibatkan reduksi kekuatan tingkat lebih dari 33% dan tidak akan menghasilkan sistem dengan ketidakberaturan torsi yang berlebihan. Nah, apa maksudnya kehilangan tahanan momen di sambungan balok kolom? Jadi, kalau udah kayak gini, mungkin aku lihat di sini aja. Di sini TA, laporan TA. Terus kita buka ke redundansi.
dan C. Nah ini. Nah tabel ini basically bilang kalau ada satu balok di strukturku, aku lepas dan aku pilih balok yang terkuat ya, of course supaya uh, konservatif lah perhitungannya. Jadi aku lepas balokku yang terkuat, lepasnya itu ini ya, lepasnya itu dalam artian misalnya ini ya, balok terkuatku yang inilah misal, yang aku pilih ini sekarang, yang ini. Terus kita kasih assign frame releases partial fixity. Jadi dilepas ininya, momennya, start dan end, ujung-ujungnya. Jadi dianggap dia nggak, ya ini, ada bulatnya ini, dia nggak menahan momen. Jadi ibaratnya ini ada sendinya, jadi sendi gitu, bukan jepit-jepit. Nah, itu cara melepasnya kayak gitu. Artinya, balok ini udah nggak menahan tahanan momen gitu. Nah, dilepas ini untuk semua lantai yang menerima gaya geser 35% minimum, gaya geser dasar. Jadi kalau bisa dilihat ini contohnya, nah ini grafiknya. Aku punya gaya geser dasarnya dari yang CSV itu, V itu, sebesar ini. 35%-nya yang warna oranye. Nah, terus kita keluarin story shear dari ETABS, kayak gini grafiknya. Nah, berarti yang kita perlu tinjau, atau yang balok-balok yang perlu dilepas, itu cuman yang dari lantai 50 sekian sampai lantai dasar. Ya, jadi lantai 50 sampai 70 itu nggak usah dilepas. Nah, itu ya untuk yang ini, secara 35% base shear. Jadi kalau misalnya ini, kan ada 3 lantai nih. Contoh lah, 3 lantai ya. Berarti yang dilepas itu kira-kira kalau misalnya lantai paling atas tidak menerima 35%, ya berarti yang dilepas lantai kedua dari atas sama yang dasar ini aja. Itu ya contohnya ya. Ah, itu yang dilepas, lalu nah kalau udah dilepas, dibilang kan dengan tahanan tidak mengakibatkan reduksi kekuatan. Nah, tapi kita nggak tahu kan reduksi kekuatannya gimana. Nah, kita balikin. Jadinya kehilangan tahanan momen itu masih menyisakan kekuatan 66% lah. Atau bisa, bukan kekuatan 60%, masih bisa menahan 66% dari beban yang akan terjadi. Kalau misalnya kita pakai prinsip, misal MU sama dengan, kurang dari sama dengan VMN gitu kan ya. Berarti kan kita bisa sama dengankan untuk desain yang paling hemat gitu kan. Jadi artinya load sama kapasitas itu sama, tepat sama lah. Nah, makanya kita bisa ibaratkan kalau kekurangan ini ya, reduksi kekuatan tingkat itu bisa ditinjau dengan mengurangi beban yang terjadi sampai 66%, jadi 66%. Kemudian dicek apakah dia masih kuat semua atau enggak. Jadi desain cek. Itu yang syarat pertama. Syarat kedua, tidak menghasilkan sistem dengan ketidakberotoran torsi yang berlebihan. Artinya kita cek lagi ketidakberotoran torsi. Ketidakberotoran horizontal tipe 1B, apakah ada terjadi atau enggak. Gitu ya. Nah, contohnya ini ya, untuk pelepasan balok. Jadi, kalau misalnya, ini untuk kedua arah ya, jadi ada arah X, ada arah Y. Pertama untuk arah X dulu, aku cari dari balok-balok arah X-ku, mana yang paling kuat kira-kira, mana yang paling menahan gaya dalam momen paling besar. Yang ternyata yang dominan adalah yang ini, yang di lingkar ini. Jadi ini dilepas, kemudian dari lantai 54 ke bawah. Jadi nggak semua lantai, ini strukturku 70 lantai, dari 54 ke bawah aja. Nah, terus dicek ketidakberotoran torsinya, kayak gini. Oh, ternyata nggak terjadi, tetap tidak terjadi ketidakberotoran torsi. Nah, udah. Ini kan pemeriksaan ketidakberotoran torsi, dapatkan bahwa tidak menyebabkan. Nah, kemudian aku buat, sebenarnya ini udah dibuat ini ya, model baru ya. Jadi jangan otak-atik model kalian yang asli, buat model baru aja. Supaya nggak balik-balikin lagi nanti. Nah, kemudian ini beban gempanya direduksi 33% dengan cara mengalihkan faktor skala respon spektra dengan 0,67. Jadi faktor skala yang kalian yang respon spektra yang scale tadi itu berapa kali 0,67. Dapat yang baru, terus run ulang, terus desain cek. Nah, kalau semuanya tetap aman, berarti syarat ini terpenuhi untuk arah X. Lalu lagi untuk arah Y. Ambil ini yang misalnya paling dominan. Lihat dari gaya dalamnya ya. Gaya dalamnya yang mana paling besar, kalian lihat labelnya itu. Balok yang mana.
Udah dicek lagi hal yang sama, terus desain cek gitu. Nah, ternyata tetap aman. Ya udah, kalau misalnya dua-duanya aman, berarti ya kalian bisa pakai row sama dengan satu. Itu caranya. Itu untuk yang frame ya, rangka frame moment. Untuk yang dinding geser, ini sebenarnya khusus. Kalau kalian punya dinding geser atau shear wall yang rasio ini tinggi terhadap panjang lebih besar dari satu. Artinya secara plan itu wall kalian pendek. Lihat nih, yang panel-panel pendek ini, panel-panel tegak ini. Nah, saranku kalian jangan pasang panel yang pendek kayak gini, supaya nggak usah ngecek redundancy yang kayak gitu. Oke, itu aja kira-kira. Nah, harusnya ya, ini ya, aku ini struktur 70 lantai dengan ketidakberaturan torsi yang lumayan, karena ini bolong-bolongannya agak nggak beraturan gitu. Dan lokasi-lokasi balok anaknya dan lain-lain lah. Dan ini pun masih bisa pakai row sama dengan 1. Jadi harusnya struktur kalian cuma 12 lantai, itu bisa menggunakan redundansi atau row sama dengan 1 juga. Harusnya ya. Tapi ya udahlah, sesuai yang aku bilang tadi, kalau memang kepepet ya udahlah 1,3. Tapi aduh, kalian harus ngerti lah gimana caranya. Aku kan dengan memperhitungkan itu, karena belum tentu apa ya, gedam terbesar atau yang paling kritis itu ada di model yang utuh aja. Bisa jadi dari yang redundansi ini gedam besar. Nah, kita masuk ke simpangan antar lantai. Nah, untuk ini sama dengan P delta, kita bisa pakai row sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau memenuhi simpangan antar lantainya, boleh dicoba. Kalau misalnya nggak mau memenuhinya dikit-dikit ya, kayak mepet gitu, ya bolehlah dicoba row-nya sama dengan 1. Pertama, kita harus tahu dulu ada ketidakberaturan torsi atau tidak. Kalau tidak ada, boleh pakai diaphragm, center of mass displacement. Nah, ini ada di video 8 minutes ya. Video 8 minutes-nya ke Alif itu mass displacement. Tapi bisa pakai diaphragma center of mass ya. Harus pakai story drift. Itu Ctrl T. Ctrl T, kita masuk ke analysis results, output, displacement. Nah, di sini kita lihat ada diaphragma, center of mass displacement. Bisa ngambil yang ini, atau kita bisa ambil yang story drift. Pilih load case-nya yang spektra. Oke, jangan lupa pilih yang spektra. Nah, ini nanti outputnya beda. Ini aku nggak bisa tunjukkan sekarang karena ini loadingnya lama kalau di strukturku. Intinya, kalau pakai diaphragma center of mass displacement itu bisa pakai Excel 8 minutes sesuai dengan videonya. Tapi kalau kalian pakai story drift, perhatikan outputnya. Outputnya itu nanti berupa drift ratio. Jadi unitless dan dia 0,0 sekian-sekian gitu. Nah, itu harus dikalikan dengan tinggi lantai yang bersangkutan untuk mendapatkan simpangan antar lantai. Kalau center of mass displacement ini nanti dapatnya simpangan absolut. Jadi relatif terhadap, terus kalian harus kalikan dengan tinggi lantai dan dapatnya simpangan antar lantai, gitu ya. Nah, simpangan antar lantai ini yang kalian dapatkan itu adalah hasil analisis elastis. Karena di tabs ini kita memang analisisnya elastis kan. Nah, kita harus ubah dulu menjadi inelastis. Caranya pakai rumus ini. Intinya simpangan di lantai tertentu, simpangan lantai di lantai tertentu dikalikan dengan CD-nya. Ya, kalian CD-nya dapat berapa nilainya? Itu dikali, jadinya itu simpangan inelastisnya. Aduh, capek ya. Lalu cek terhadap batasan izinnya. Jadi kalian dapat simpangan antar lantai per lantai. Terus cek terhadap batasan izinnya. Nah, batasan izinnya itu adalah ini. Tabel 20 ini. Kita pakai
ini ya semua struktur lainnya 0,020 HSX untuk yang kategori risiko 1 atau 2. Karena kita apartemen atau kantor, ya berarti kategori risiko 2. Pokoknya ini 0,02 HSX. HSX ini tinggi lantainya. Ya, begitu ya. Jadi dicek. Kalau misalnya masih melebihi, ya ini bisa pakai row sama dan 1 atau dan kalau masih melebihi juga ya pasang shear wall sih. Atau kalau kalian ngeyel ya gedein lah kolomnya, tapi nanti bakal di sidang lah ya. Harusnya pakai shear wall. Dan perhatikan, simpangan antar lantainya yang melewati itu yang mana? Aku kasih contoh. Misal gedungnya kayak gini, persegi panjang. Tentu dia, kalau kalian lihat, yang kaku itu yang arah Y kan ya? Ya kan? Yang lebih kaku itu arah Y. Jadi tentu simpangan antar lantainya yang paling besar, lebih besar itu arah X. Sorry, simpangannya yang lebih besar itu arah X. Jadi kalau misalnya simpangan antara lantai kalian yang nggak masuk itu arah X, pasang shear wall-nya jangan gini. Itu salah. Karena ini menambah kekuatan di arah Y. Pasang shear wall-nya, kasih warna merah, biru. Pasang shear wall-nya itu ya arah yang gini. Biar dia menambah kekakuan di arah X. Jadi penopang balok ini. Ya kayak gitulah intinya. Oke, itu contoh aja. Udah simpangan antar lantai. Nah, ini cek terhadap batasan izinnya tadi kan. Nah, kalau pakai SRPMK doang, turun ganda, harusnya enggak ya. Ups. Dan KDS-nya itu D, E, atau F. Nah, kita kan KDSD kan. Maka besaran izin di atas dibagi dengan nilai redundansi. Artinya izinnya lebih ketat. Kalau kita pakai SRPMK doang, batasannya lebih ketat. Ketat. Kalau pakai redundansi 1,3. Kalau nilai redundansinya 1 ya sama aja. Oke, itu untuk simpangan antar lantai. Wah, dikit lagi. Nah, lanjutan. Ini sebenarnya bukan analisis. Oke. Ini sebenarnya bukan analisis gempa ya. Ini lanjutan ini tentang gravitasi aja. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang di beton kemarin untuk yang lanjutan seketikanya. Nah, untuk lanjutan jangka panjang ya, ini opsional lah. Nggak usah lah. Tapi ya buat kalian tahu yang benar, harusnya dicek juga lanjutan jangka panjang. Tapi udah lah, nggak usah lah, ditebus ini nggak usah. Nanti di laporan juga ini nggak usah. Misalnya lanjutan ini, nggak usah dimasukin laporan. Tapi kalian harus cek, harus tetap lakukan. Kalian harus cek lanjutan gravitasi, pelat, atau balok. Sesuai yang kalian lakukan di beton 1 kemarin. Nah, ini syaratnya di tabel ini kan. Ada yang L per 360, ada L per 240. Ya, sesuai dengan kondisi-kondisinya. Yang harus dilakukan yang di atas ini. Hitung lanjutan seketika akibat 1 L aja. Nah, L ini berarti LLR sama LL. Atau ditambah LR kalau kalian ada LR. Batasannya sepertiga 60, panjang bentang, pelat, atau balok. Ya, yang dimana lah yang maksimum yang kalian tinjau. Lalu, ya lanjutan jangka panjang ini opsional. Kalau kalian mau, ya belajarin sendiri aja. Tapi yang atas ini harus dilakukan ya. Memang nggak masuk ke ini, nggak masuk ke laporan, dan we have no way of checking it, kalian udah lakuin atau belum. Tapi kalau kalian nggak lakuin, hati-hati, tebal pelat kalian kurang. Kalau kurang, nanti desain cek itu ya, dia nggak ngecek pelatnya itu kuat atau enggak. Kalau sampai kalian masuk progres 3, terus kalian desain pelat, dan pelatnya nggak kuat, nahan beban gravitasi, kalian ngurang dari awal seawal-awalnya. Oke? Karena kalian harus mempertebal pelat yang misalnya kalian pakai 100 mm dan kurang itu, jadi 125 atau 130. Itu ngulang dari awal seawal-awalnya. Jadi, untuk mencegah kemungkinan hal itu terjadi, coba cek lanjutan seketikanya lah. Itu. Oke. Jadi ini untuk kebaikan kalian. Oke, lanjut. Oke, ini udah selesai sebenarnya untuk struktur atas saja. Jadi sampai simpangan antar lantai ini kan. Nah, kalau udah selesai semuanya, kalian udah iterasi sampai semuanya memenuhi syarat-syarat ini. Nah, masuk ke transfer gaya struktur atas ke struktur bawah. Jadi ini terakhir ya, terakhir banget dilakukan. Setelah struktur atas selesai semua.
Nah, gimana cara transfernya? Sebenarnya agak ribet. Kalau aku kemarin bilang, tinggal ini kan, ambil reaction-nya, join reaction, terus kali minus, masukkan ke join loads di struktur bawah. Tapi tidak sesimpel itu ternyata. Jadi, ya, ini aku ambil dari PPT-nya Sharon Pramod sama Hafiz tahun lalu. Caranya itu gini. Dari model struktur atas, kita ekspor join reaction. Jadi di bawah-bawah ini, perotakannya. Ambil join reaction-nya. Tiap join ada 6 beban per load case. Jadi kalian lakukan ambil gayanya itu per load case ya. Load case-nya satu per satu. Ada load case dead, ada load case super dead, ada load case live load, ada load case live load reducible, ada load case hujan kalau ada hujan, ada load case roof live kalau ada roof live, ada load case static, ada load case spectra. Masing-masing ya. Dan ini kita tinjau masing-masing join. Dan masing-masing join ada 6 di dalam. Oke. Lalu udah di ekspor ke Excel, kita olah, terus hitung di Excel, kita import ke model di bawah. Cara importnya itu dari yang tadi pakai interactive database. Nah, ini untuk yang load case non gempa. Jadi langsung aja dapatnya RX, RY, RZ, MX, MY, MZ. Terus yang diimpor ke model bawah tinggal dikali -1 aja. Ini yang load case non gempa. Untuk load case gempa itu dikali skalanya. Skalanya itu 1,5 atau yang ini R per R. Yang mana yang lebih besar. Harusnya kita ambil 4,5 gitu ya. Jadi ini ya dikali skala. Ini untuk yang load case gempa. Nah, gimana tadi kan ribet kan, ada banyak load case, per load case ada 6, per load case ada puluhan join gitu, terus per join ada 6. Gimana caranya? Caranya pakai interactive database. Nah, ini jadi kita eksporkan to table Excel. Ya, ini ada tiap join itu sebenarnya punya nama, unique name. Harus sama konfigurasinya antara model struktur atas dan model struktur bawah. Jadi kayak bersambung gitu loh. Nama unique name-nya. Nah, kalau bisa gimana caranya supaya ini terjadi? Ya, kalian buat model struktur bawah itu dari file yang sama dengan model struktur atasnya. Jadi jangan buat completely new model, jangan ya. Kalau saranku ya pertama buat struktur atas dulu, terus di save, kita buat struktur bawahnya jadi model gabungan, terus struktur atasnya dihapus. Nah, jadi deh, jadi punya join-nya dengan nama yang sama. Nah, jadi gaya hasil import join load di struktur atas itu yang sebelah sini, yang warna putih. Terus kita ya tinggal sama dengan minus kali 1,5 kalau ada if-nya gitu kan, pakai if gitu. Kalau misalnya dia output case-nya yang gempa, ya kali 1,5. Kalau enggak, ya kali minus 1 aja gitu. Nah, ini hitung di Excel. Nah, ini nanti akan diekspor ke join struktur bawah pakai interactive database. Nih, gunakan fungsi Excel VLOOKUP untuk matching antara unique label ini supaya assign beban di join tepat. Jadi kan ini nanti kita belum tentu berurutan atau nggak bisa diurutkan, ya nggak tahu kan ya. Jadi pakai VLOOKUP. Gunakan fungsi if di Excel untuk membuat kondisional transfer bebannya antara dikali 1,1, 1,5 atau kali 1. Oke, untuk memudahkan analisis, samakan unique name dari join di atap model podium dengan join di base model tower. Assign label baru di join dengan cara klik di tiap join dan edit unique name-nya. Ya, ini untuk mengubah unique name-nya kalau misalnya nggak sama. Jadi kalian pastikan aja dulu. Lalu setelah unique name dari pertemuan join itu sudah match, sudah sama semua, berikan beban sebesar 1 satuan untuk 6 DOF pada tiap join di sisi. Nah, jadi kalian di tabs-nya kasih dulu join load-nya di masing-masing itu. Kasih nilainya 1 satuan lah. Nanti maunya supaya muncul gitu di interactive database, tinggal diganti besar 1 satuannya. Nah, ini selanjutnya select all join di base model tower, bukan jepit, ekspor join load-nya ke Excel, terus filter bebannya, non combo, ya gitu-gitu lah, baca sendiri lah ya. Ini yang
tidak gempa, ini yang gempa. Ekspor hasil reaksi ke model podium untuk diassign beban join. Ya, kayak gitu tadi, pakai interactive database. Oke. Oke, itu kira-kira gitu caranya untuk transfer gaya struktur atas ke struktur bawah. Nah, load case-nya itu harus bersesuaian ya. Kayaknya aku udah nulis di bawah sini. Oh ya ini. Jadi, apa namanya, prosesnya lah ya. Alurnya, setelah kalian cek struktur atas semua udah selesai nih. Setelah semua pemeriksaan dan analisis seismik struktur atas telah dilakukan, termasuk sudah memenuhi desain cek. Jadi kalian udah selesai ini ya, selesai cek landutan, simpanan lantai, dan ini semua itu desain cek. Oke? Kalau nggak memenuhi, gedein atau pasang shear wall. Sampai desain ceknya memenuhi. Dan desain ceknya jangan lupa concrete frame dan wall, karena desain ceknya beda ini ya, jadi 2 kali. Maka selanjutnya kita mengolah transfer beban ke struktur bawah. Jadi yang ini, mengakuin yang ini, transfer beban ini. Dan dilakukan per load case. Untuk gempa, yang respon spektra scaled saja. Untuk yang struktur atas ini ya, ambil join load dari load case yang respon spektra saja, yang scaled. Tidak usah unscaled dan static. Lalu, udah diolah, nah kita input atau import ya sebenarnya. Dia ekspor ya. Oh ya, ekspor ke podium ya. Intinya kita import ke model struktur bawah sesuai load case-nya. Nah, yang kita dapatkan dari load case respons spektra scale di atas, kita jadikan load case statik di struktur bawah. Kenapa begitu? Karena yang struktur bawah kita nggak pakai respons spektra, kita pakainya static lateral equivalent. Oke. Udah kayak gitu, lakukan seluruh pemeriksaan dan analisis seismik struktur bawah, mulai dari MPMR sampai cek landutan tadi. Namun bedanya, jadi sama ya, yang dilakukan sama semua, bedanya tidak perlu penskalan gaya dan tidak perlu load case respons spektra, karena kita pakai static equivalent. Nah ya, jadi beban-beban yang kalau di struktur atas kita pakai respons spektra yang scaled, itu ganti jadi beban static equivalent di struktur bawah. Nah, setelah selesai desain struktur bawah, termasuk desain ceknya, itu cek kembali di akhir ya, udah di akhir banget, cek kembali syarat analisis struktur 2 tahap yang paling awal tadi. Karena bisa saja berubah kan kekakuan-kekakuannya. Bisa aja struktur atasnya nambah kakunya banyak, sedangkan struktur bawahnya nggak nambah kaku. Jadinya nggak sampai 10 kali gitu perbandingannya. Jadi ya harus dikakuin lagi. Nah, kedua syarat A dan B harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kalau bisa yang diubah-ubah itu di basementnya saja, karena lebih gampang ubah-ubah di basement dan lebih dikit gitu kan analisis yang harus dilakukan. Nggak perlu iterasi respons spektranya juga, gitu ya, sampai terpenuhi. Nah, periksa seismik kembali dari awal untuk model yang diubah. Jadi kalau kita ubah basementnya ya diulang lagi. Tapi ya harusnya diubah dikit mah, nggak perlu terlalu ulang, nggak perlu semuanya lah diulang. Nah, jika perubahan terjadi cukup signifikan aja. Kalau udah cuma dikit doang ya cincai lah ya. Oke, terus udah kayak gitu, pastikan penampang model gabungan, model basement, dan model struktur atas itu sudah sesuai semuanya. Jangan sampai ada yang kontradiktif. Jangan ada yang beda. Terus desain cek struktur atas, struktur bawah, udah oke semua. Dah, kalau udah kayak gitu, you are done. Ya. Kalau sudah diperiksa semua syarat-syaratan gempa, baik untuk struktur atas dan struktur bawah secara terpisah, dan telah dipastikan bahwa syarat analisis 2 tahap dipenuhi, di akhir lagi ya, dicek lagi, maka masih harus dipastikan kembali struktur seluruh desain cek concrete frame dan concrete wall sudah terpenuhi. Pastikan juga batasan landutan gravitasi sudah terpenuhi, yang landutan pelat itu ya, yang seketika. Kalau udah, maka progres ini selesai. Terus lengkapi laporannya. Jika ada yang tidak dipenuhi di atas, konsekuensinya itu bisa fatal di desain elemen nantinya. Kalau harus iterasi penampang lagi, termasuk tebal pelat, ya, itu konsekuensinya seluruh proses di progres 2 ini harus diulang dari awal banget. Jadi jangan curi-curi ya. Dilakukan semaksimal mungkin lah, sebaik mungkin.
Oke, itu saja. Thank you. Sekali lagi, konsep harus dipahami dengan benar karena ini akan diuji untuk UAS. Jangan ada yang sampai miss. Belajarlah dengan proaktif dan penuh inisiatif. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalian jangan mentah-mentah mendapatkan semua materi itu dari aku aja dan dari sekarang aja. Coba kalian lihatlah PPT tutor tahun lalu, PPT tutor kelas sebelah, dan lain-lain. Terus nonton-nontonlah video 8 minutes yang banyak, atau nggak dari 8 minutes saja, bisa jadi video dari orang India yang lain gitu kan. Misal. Terus ya penuh inisiatif, jangan cuma disuap-suapin, cari sendiri. Terus apabila ada yang ingin tanyakan, segera hubungin asisten sebelum sampai progres 3, progres 4, baru kalian tanya tentang hal progres 2. Ini asistennya, Simon, Javon, Estovio, terima kasih. Sekian progres 2. Guys, minum guys. Capek guys. Ada yang ingin tanyakan? Oke, terpantau sudah sekitar 7 orang cabut. Oke doh, udah malam. Jadi ada Kak, satu mau lagi yang aku mau mastiin boleh sampaikan. nggak, Kak? Oh iya, iya, silakan. Kalau yang untuk assign dari struktur atas ke basement itu, berarti kan Iya. diekspor dari e-tabs. Terus kalau yang ada beban gempanya dikali 1,5, kalau kombinasinya nggak ada beban gempanya nggak usah dikali 1,5 kan ya, Kak? Iya. Itu dipilihnya nilai absolut yang maksimal kan ya, Kak? Jadi dimasukinnya dari nilai kombinasi manapun tapi Oh, yang maksimal atau bukan ya, Kak? iya benar-benar. Tapi Jadi, buat di... Oh ya, boleh. bentar, bukan absolut maksi, iya absolut. Sorry, gimana tadi absolut maksimal gimana? Jadi kan ini kayak ada, jadi diambilnya yang maksimalnya gitu, Kak. Kan biasa ada yang kayak -35 bla bla bla, sama ada satu lagi misalnya ada Oh, 34 bla oh, bla bla ya. enggak, Nah, enggak, diambil enggak, yang... enggak. Yang itu, yang lu bilang ada ambil nilai maksimal dan lain-lain itu kalau kita mencari nilai yang maksimal kan. Padahal ini sebenarnya kita nggak mencari nilai maksimal. Kita tiap satu join itu ada gaya-gaya dalamnya sendiri. Jadi nggak dibanding-bandingkan lagi. Ya nggak nilai maksimal. Jadi langsung dikali aja 1 dikali -1 atau -1,5. Tergantung output output case-nya ini. Oh, berarti Jadi ini ya, semua kalau semua Hah? kombinasi ya, Kak? Nggak kombinasi. Jadi ini nggak ada kombinasi, nggak ada load combo, tapi kita pakai load case aja. Oh, alah. Nah, Oke. jadi masing-masing load case itu ada 6 gaya. Masing-masing join itu nggak cuma ada 6, tapi ada, ya ini, kalau kita lihat ya, join 8322 ini, dia untuk AX ada 6 gaya, untuk EY ada 6 gaya, untuk S ideal ada 6 gaya. Ini semua diubah nanti. Ya dikali, yang ini kan dikali -1, yang ini dikali -1,5 dari FX-nya gitu. Nanti kita import ke import ke struktur bawahnya, itu output case-nya juga harus sama namanya, di join yang sama. Ya, harus sesuai ya, bersesuaian lah intinya. Nangkep nggak? Nangkep, Kak. Berarti kayak Oke. contohnya di unique name yang 8322, berarti nanti yang desain ada beban Ya, EX, FX, FY berapa, itunya berapa, terus assign ya. lagi EY gitu ya, Kak, Iya. satu-satu. Tapi jangan assign manual ya. Assign-nya pakai, ya, mungkin kasih contoh dikit lah ya. Assign-nya itu manualnya, anggap aja ini basement ya. Sekarang ini strukturnya basement. Terus kita ambil dulu. Basement berarti kita lihat lantai teratas ini. Nah ya. Lalu kita assign, kita pilih dulu join-joinnya, misalnya ada kolom-kolom di atasnya ya, join-joinnya berarti yang ini aja kan. Ya gitulah, sampai semuanya kepilih yang ada joinnya, yang memang ditransfer bebannya. Lalu kita
kita ke assign join loads force 1. Ini 00. Nah, ada DL, apply. Masih kesel kayak LL. Oh ya, berarti select semua aja deh. Caranya mungkin kita bisa pakai view, set display options. Lalu kita pilih yang ya gitulah ya. Lanjutkan, lalu LL apply. Udah gitu kayak. Wait. Oh, nggak usah deh. Gini aja. Satu aja tadi udah yang DL kan. Nah, nanti itu gunanya untuk apa? Kalau kita apply satu itu, kita masuk ke edit, interactive database, terus kita lihat di jujurly ini baru pertama kali juga aku nggak pernah ngelakuin transfer beban ini. Tapi konsepnya kayak yang tadi aku jelasin. Jadi ini kind of new to me itu. Jadi join load assignments, force. Load katanya nggak penting. Nah, nanti kan muncul yang ini kan nih, ada unique name-nya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa ke yang ini, pencet yang ini. Dia bisa muncul kayak gini. Nah, sedangkan di struktur atas itu kita udah punya tabel yang ini kan yang nggak kuning ya, yang sebelah kiri. Terus kita jadiin tabel yang kuning ini kita copy semua beserta yang sebelah kirinya ini ya, unique name-nya. Terus kita paste di sini. Aku nangkepnya kira-kira kayak gitu ya. Ini ada ini nggak ya asisten lain? Itu sama Simon. Gimana menurut kalian? Benar nggak? Atau kalian ada sanggahan? Iya, kayaknya gitu. Ya, dulu aku suka ngomong sama Simon dan nggak ya gitu lah. Nggak tahu. Esto mungkin harusnya udah benar ya kayak gitu ya. Intinya kita mau unique name-nya, per unique name itu nanti ada DL, ada apa, ada SIDL, ya pastikan sama lah ya. Terus semua yang kalau di atas itu namanya spec X ya ganti gitu. Jadi static X gitu. Misal, bebas artinya untuk satu unique name ada beberapa load pattern, masing-masing ada nilainya. FX, FZ, MX, MY, MZ-nya. Begitu. Nah, kalau udah diedit-edit di sini, ini jangan sampai ketutup atau ke save atau ke apa ya. Ini harus dibiarin kayak gini. Terus masuk ke interactive database mana tadi. Nah, ini kalau misalnya coba ya ganti ya. Yang kalian guys. Oke. 1000. 4000 gitu misal. Terus kita lihat di sini, ini balikinnya pakai yang ini. Jangan cancel 4000. Udah kayak gini kita model, terus nanti dia loading, terus done. Gitu. Jangan lupa apply to model ya. Itu dipencet sebelum kalian pencet done atau X. Silakan. Oke, seperti itu. Chat apa? Aman. Ya, ada apakah cukup menjawab? Cukup jelas? Jelas Tadi banget nanya. Kak, maksudnya Kak Jeff. Oke. Ada lagi, mumpung cepat nih kalau kalian tanya langsung terjawab gitu daripada kalau nanti tanya asisten chat slow rest lagi kan nggak tahu kapan dijawab. Karena gimana? Nah ini kelihatannya banyak ya.
Jadi, dan memang banyak. Jadi bagi tugas, jangan satu orang yang ngerjain, oke? Apa harus pakai ini? Berita acaranya. Ya nantilah itu dipikirlah. Tapi kalian bagi tugas lah, dan memang nggak bisa kan apa ya, pemodelan iterasi iteps ini dihantam 4 orang, nanti kayak makin apa ya, makin nggak jelas lah. Harusnya lebih terfokus ke 1 atau 2 orang. Nah, sisanya yang lain ngerjainlah Word-nya, karena Word-nya ini lumayan banyak, apalagi yang di ketidakberaturan itu. Jadi kalian untuk Word-nya, oh ya mungkin aku kasih gambaran Word-nya ya, harusnya kira-kira kayak gini. Kasih punyanya Ihsan Kamil, anak 17. Ini TA Design. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, ini analisis struktur. Jadi ada struktur atas itu sekian, masing-masing semuanya dikerjain. Struktur bawah masing-masing semuanya dikerjain. Jadi ada bagiannya masing-masing sendiri. Terus kalau saranku ya, ini kan dia pasangnya analisis 2 tahapnya di pemodelan struktur. Nah, kalau kalian nggak ada pemodelan struktur ya taruh di atasnya sini aja. Di sini. Tuh masukin syarat atau apalah, analisis 2 tahap lah. Analisis, nggak usah dicari. Analisis 2 tahap. Ya bebas lah namanya mau apa, intinya bahas di situ. Di bagian situ. Oke, itu aja. Oh iya, satu lagi yang agak kemis. Ini ya, terkait ini ya, property modifier ini ya. Ini harusnya dijelasin, ditulis di laporan. Kalian pakainya apa jadinya, property modifier ini. Itu nanti masuknya, kayaknya ya, karena kalian nggak ada bab pemodelan, masukin di ini mungkin ya, bab 2 ya, kriteria desain, reduksi kekakuan penampang ini. Ya masukin kayak gini lah, di bab 2 gitu. Intinya, harusnya ini ada ini. Property modifier kalian pakai berapa, itu jelasin satu-satu per elemen. Lalu asumsinya juga elemen, apa namanya, pelat dimodelkan sebagai apa, shell tin gitu kan. Dinding juga shell tin gitu. Disebut di laporan. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau mau tahu, tahun lalu kami tugasnya itu dapat apa dari asisten, dapat ini. Ini tidak bermaksud apa-apa ya, tapi bermaksud curhat aja. Tahun lalu nggak ada PPT, nggak ada PDF, nggak ada apa, dapatnya ini aja, literally this, udah nggak ada lagi, this, terus dilepas. Well ada sih asistensi, tapi langsung kayak melihat SNI-nya terus dijelasin. Jadi kayak gini. Lalu gampang kan? Iya. Gampang sih Kak. Oke, kalau tidak ada, ini udah ekstra 10 menit. Boleh silahkan meninggalkan Zoom ini, tutor ini, dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing di waktunya masing-masing. Oke, terima kasih guys. Silahkan.